segera mengerti apa yang dimaksud Ning Jie. Rona merah muncul di wajahnya dan dia meninju dada Ning Jie dengan ringan dengan tinjunya sambil mengutuk pelan. Bukan itu maksudku. Kamu sangat nakal. Ning Jie tersenyum cerah, tetapi terlepas dari apakah Kong Huanyi bersedia atau tidak. Dia mengangkatnya dan berjalan pergi sambil tertawa. Ayo pergi ke tempat lain. Kong Huanyi secara alami tahu apa yang dimaksud Ning Jie dengan mengubah tempat itu dan wajahnya menjadi pucat dan dia berjuang untuk menolak. Tidak, itu akan rusak. Saat ini, suara Hesi tiba-tiba datang dari belakang. Apa yang rusak? Baik, Kong Huanyi merasa bahwa dia akan kehilangan muka. Jadi dia dengan cepat turun dari lengan Ning Jie dan berbalik menghadap Hesian dan buru-buru merapikan pakaian di dadanya yang diacak-acak oleh Ning Jie. Saat ini, Hesi juga menyadari sesuatu dan berkata dengan tatapan polos. Mungkin aku datang di waktu yang salah. Noyo datang tepat waktu. Ning Jie mengingat lelucon yang sangat klasik dan langsung muncul di depan Hesi siap membawanya dan Kong Huanyi untuk trisem lagi. Tapi Hesi yang dulunya sangat kooperatif dan bahkan bisa dikatakan telah berinisiatif untuk menerjunkan dirinya ke pelukan Ning Jie sungguh menghindari serangan Ning Jie dengan bersandar ke samping saat ini dan berkata dengan ekspresi serius. Ning Lang, saya khawatir itu tidak mungkin sekarang. Kenapa? Kami mungkin punya berita tentang Qiu Yubai. Apa yang mengejutkan Ning Jie ketika mendengar ini dan bertanya dengan cepat apa situasinya? Ceritakan padaku secara detail. Monster kodok di barat daya 100.000 gunung telah menemukan keberadaan aneh di lembah yang dalam sepertinya ada beberapa rahasia spasial misterius di sana tidak ada monster yang masuk untuk menjelajah bisa keluar lagi. Dan semua informasi hilang ini adalah satu-satunya anomali di seluruh 100.000 gunung saya berspekulasi. Hesi tidak menyelesaikan kata-katanya. Tetapi Ning Jie sudah mengerti maksudnya. Semua orang di benua Tianyan tahu bahwa misteri ruang dan waktu telah menjadi tabu sejak zaman kuno dan hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Sekarang seluruh 10.000 gunung telah digeledah secara menyeluruh oleh klan iblis. Keanehan yang satu ini sangat mungkin mengandung petunjuk tentang Qiu Yuebai. Tentu saja, ini hanya kemungkinan besar sekarang dan kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan. Untuk mengetahui apakah keduanya berhubungan atau tidak, Ning Jie masih harus pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki dengan cermat dan mengamati apakah ada informasi yang ditinggalkan oleh Qiu Yuebai. Melihat ekspresi serius di wajah Ning Jie, Kong Huanyi sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Ning Jie. Dan bertanya dengan nada khawatir. Kapan kamu berencana untuk pergi? Ning Jie bahkan tidak memikirkannya dan menjawab secara langsung. Berangkat segera. Mendengar ini, Kong Huanyi mengerutkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-kata itu kembali. Memang benar dia enggan meninggalkan Ning Jie. Waktu yang dia habiskan bersama Ning Jie dalam kehidupan ini adalah waktu paling bahagia dalam hidupnya, tetapi kebahagiaan selalu begitu singkat. Perasaan Ning Jie untuk Qiu Yuebai tentu saja tidak diragukan lagi. Kong Huanyi adalah wanita yang cerdas. Dan dia bahkan tidak berani membandingkan posisinya di hati Ning Jie dengan Qiu Yuebai. Tapi dia tidak peduli tentang hal itu, dia hanya berharap Ning Jie bisa memberinya sedikit status di hatinya. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menahan Ning Jie. Jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata keengganan yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam mendukung Ning Jie di belakang layar. Setengah perempat jam kemudian, di luar kota Baidi, saat itu awal musim gugur. Sinar matahari tidak lagi begitu menyilaukan, dan angin musim gugur yang bertiup melalui pegunungan dan hutan membawa sedikit kesejukan. Para monster berkerumun di luar gerbang kota saat ini. Mereka tidak punya cara untuk membalas Ning Jie, dermawan yang menyelamatkan seluruh klan monster, tetapi perasaan di hati mereka sudah jelas. Ketika mereka mengetahui bahwa Ning Jie akan pergi, mereka mengesampingkan segalanya dan datang untuk mengantarnya pergi. Ning Jie mengenakan gaun biru tua. Memandang Kong Huanyi dan Hesi dengan enggan di mata mereka, dan dia memaksakan senyum. Ya, bukannya aku tidak akan kembali. Bukannya kamu akan berpisah denganku selamanya. Hesi segera menukik ke pelukan Ning Jie, memeluknya erat-erat dan berkata tanpa menyembunyikan. Ning Lang, aku akan merindukanmu. Kong Huanyi yang selalu berpura-pura sombong di depan Hexi menyingkirkan kesombongan di wajahnya saat ini. Dan bergerak mendekat ke Ning Jie dengan langkah lotus. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut membelai pipi Ning Jie, menasihati Ning Jie seperti istri yang saleh. Hati-hati. Jangan khawatir. Ning Jie mengangguk berat mensium wajah Kong Huanyi dan Hesi dengan berani berbalik. Melompat dan mendarat dengan mantap di punggung si Bu Xiang. Ayo pergi. Si Bu Xiang menghilang ke langit barat daya seperti seberkas cahaya dan gema Ning Jie masih bergema di langit. Kong Huanyi menatap titik hitam yang menghilang di langit, hatinya dipenuhi emosi. Dia sekarang menjadi orang yang kuat di alam dongeng dan memiliki firasat samar tentang takdir dan rahasia surga. Dia tahu bahwa perjalanan Ning Jie tidak akan mudah, tetapi dia tidak menghentikan Ning Jie. Karena dia tahu bahwa Ning Jie memiliki takdirnya sendiri dan dia akan selalu menjadi pria takdirnya. Bab 470 sistemnya kembali. Lebih dari 10 mil di luar kota Baidi. Di hutan purba yang menghalangi matahari dan langit tepat ketika Ning Jie terbang menjauh dari langit. Sesosok tubuh melesat ke langit seperti anak panah dari tempat tersembunyi di pohon raksasa yang setinggi awan. Sosok ini tidak lain adalah tetua sekte di Dao, Kuang Dao Zhenren, yang bersembunyi di luar kota Baidi. Menunggu kesempatan.
Selama hari-hari ini, Guru Kuang Dao harus tidur di udara terbuka, makan daging mentah, dan minum darah. Dia belum pernah mengalami kehidupan yang begitu sulit sebelumnya, tetapi untuk membalaskan dendam muridnya, Guru Kuang Dao menanggung semuanya. Sekarang kerja keras Nowes terbayar dan dia akhirnya menunggu Ning Jie meninggalkan kota. Meskipun aku tidak tahu kemana Ning Jie pergi selama dia mendapat kesempatan, aku akan membuat Ning Jie membayar utang darahnya dengan darah. Namun demikian, dia tidak berani menganggapnya enteng. Kamu harus tahu bahwa Ning Jie memiliki monster bernama Tao Ti di alam Dongming di sisinya. Tuan Kuang Dao sekarang berada di puncak alam transformasi spiritual. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menantang orang kuat di alam kewaskitaan dalam duel. Seseorang harus tahu bahwa semakin lambat kemajuan kultivasi seseorang, semakin besar kesenjangan antara alam. Pergi ke sana seperti ini pasti akan menjadi bunuh diri. Solusi terbaik untuk saat ini adalah untuk terus mengikuti dan melakukan semuanya selangkah demi sekarang. Ning Jie yang sedang menatap kejauhan di Sibuk Siang Beihat tidak tahu bahwa krisis akan datang pikirannya sekarang dipenuhi dengan gurunya Qiu Yuebai. Sejak Wu Wujin dari Tian Xiahui lahir, tanggung jawab tak terlihat seolah-olah membebaninya berbagai hal datang silih berganti memaksanya untuk menghadapinya satu persatu. Saya sudah lama tidak melihat majikanku Qiu Yuebai. Kami telah bersama siang dan malam selama 2 kehidupan, jadi tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan bahwa saya tidak merindukannya. Ning Jie memahami perasaannya terhadap Qiu Yuebai, dan dia telah mengambil keputusan. Masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia dapat bersatu kembali dengan gurunya Qiu Yuebai kali ini, dia tidak akan lagi memiliki kekhawatiran dan akan mengakui perasaan sejatinya kepada Qiu Yuebai. Tepat ketika Ning Jie sedang diliputi emosi, tiba-tiba sebuah suara jernih terlintas di benaknya. Gigit. Suara itu aneh namun familiar. Terngiang di telinga Ning Jie. Sesaat Ning Jie tertegun. Setelah hening sejenak, Ning Jie berteriak kaget. Fuk System, kau hidup sialan. Ini adalah suara dari sistem. Ning Jie sangat akrab dengan ini sistem telah menghilang begitu lama sehingga dia hampir mengira itu hilang. Dia tidak menyangka sistem itu tiba-tiba muncul lagi hari ini. Segera setelah itu serangkaian suara mulai terdengar di benak Ning Jie. Host berhasil mengumpulkan fragmen keberuntungan asal +1. Selamat kepada host karena telah mendapatkan paket peningkatan kultivasi ukuran sedang X1 untuk dimuat. Selamat kepada host karena telah mendapatkan kekuatan magis 10.000 semesta guntur surgawi. Host berhasil mengumpulkan fragmen asal keberuntungan +1. Selamat kepada host karena telah mendapatkan paket peningkatan kultivasi ukuran sedang X1 untuk dimuat. Selamat kepada host karena telah mendapatkan harta karun tertinggi buah 10.000 jiwa. Selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik gerakan tubuh yang diciptakan oleh Kaisar Kuno. Aku menghindar. Suara sistem bergema di benak Ning Jie untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ning Jie merasa kepalanya akan meledak setelah semua. Suara itu terlalu keras. Namun demikian, Ning Jie sangat senang. Ning Jie tidak perlu membaca penjelasan di balik hal-hal yang diberikan oleh sistem untuk menebak bahwa semuanya adalah hal-hal baik. Saya tidak menyangka bahwa sistem ini sudah lama tidak aktif dan membawa kejutan sebesar itu begitu muncul. Sulit untuk tidak bahagia. Semua dimuat. Gunakan semuanya. Cepat, cepat, cepat. Ning Jie berteriak dengan bangga di dalam hatinya. Jika tidak ada orang lain di sekitarnya, dia pasti akan bernyanyi dengan keras. Binatang suci Tao Ti, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup merasakan sesuatu yang aneh membuka matanya sedikit dan melirik Ning Jie tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Ning Jie, dia dengan cepat menutup matanya lagi dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ning Jie tertawa tanpa alasan yang jelas, majikannya punya alasan sendiri dan tidak pantas baginya untuk bertanya. Setelah beberapa paket peningkatan kultivasi ukuran sedang dimuat, Ning Jie langsung merasa bahwa tingkat kultivasinya naik lurus seperti naik pesawat terbang dari tingkat ke-4 alam transformasi roh. Dia langsung naik ke tingkat ke-7 alam transformasi roh dalam satu napas dan itu bahkan terus meningkat. Pada akhirnya tingkat kultivasinya tetap pada tingkat ke-8 alam transformasi roh. Panggil. Ning Jie perlahan menghembuskan napas dan senyum puas muncul di wajahnya. Mampu melintasi 4 alam kecil di alam transformasi spiritual hanya dalam beberapa menit sungguh merupakan fantasi. Dan tidak ada yang akan mempercayainya jika Anda memberitahu orang. Tetapi sistem melakukannya. Luar biasa. Pada saat yang merasakan perubahan mendadak dalam aura Ning Jie, Sein Yaoguang dan Tao Ti sama-sama tercengang. Mereka menatap Ning Jie seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan kemudian saling memandang dengan tak percaya di mata mereka. Mereka menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kejutan besar bagi mereka. Mereka tahu bahwa Ning Jie memiliki terlalu banyak rahasia tersembunyi, tetapi meskipun mereka penasaran, mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya bisa menekan keterkejutan mereka dan menutup mulut mereka. Setelah kekuatannya meningkat, Ning Jie tidak duduk diam. Tetapi melihat buah merah menyala di tangannya, memainkannya dengan hati-hati. Ini adalah harta karun tertinggi, buah 10.000 jiwa. Yang baru saja dihadiahkan sistem kepadanya. Pendahuluan sistem adalah bahwa memakan buah ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi tidak ada penjelasan rinci tentang seberapa banyak dapat meningkatkannya. Ning Jie terlalu malas untuk peduli tentang begitu banyak dan langsung makan saja. Dia menelan buah 10.000 jiwa dalam satu tegukan. Sebelum dia bisa menikmati rasanya, dia menemukan bahwa buah itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi untaian kekuatan jiwa. Aku akan pergi. Detik berikutnya Ning Jie merasakan sakit kepala yang membelah.
Seolah-olah ribuan jarum baja terus-menerus menusuk jiwanya, tetapi dia masih mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menahan diri agar tidak berteriak. Setelah sebatang dupa, rasa sakitnya tiba-tiba menghilang dan Ning Jie merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Melihat ke dalam lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa lautan kesadarannya tampak telah berkembang berkali-kali lipat. Jika lautan kesadaran sebelumnya adalah kolam, maka yang sekarang adalah danau sungguhan. Tidak diketahui seberapa banyak kekuatan jiwanya telah meningkat. Tetapi Ning Jie dapat merasakan bahwa bahkan pria kuat di alam Dongming pun tidak dapat menandingi kekuatan jiwanya. Dengan jiwa yang begitu kuat, jangkauan jiwanya telah berkembang begitu pesat sehingga dia bahkan dapat dengan jelas merasakan seekor semut 10.000 meter di langit. Kuat. Ini sangat kuat. Ning Jie berada dalam suasana hati yang sangat gembira dengan kekuatan keseluruhannya yang meningkat. Begitu banyak dia lebih percaya diri dan percaya diri untuk pergi ke hutan lebat di barat daya untuk mencari Qiu Yuebai. Setelah beberapa saat Ning Jie tenang dan melihat dengan cermat lagi. Melihat sistem diam-diam berada di lautan kesadarannya, dia tidak bisa tidak bertanya. Hei Tongxi, kenapa kamu menghilang begitu lama? Dia hanya bertanya karena bosan, tetapi dia tidak menyangka sistem akan benar-benar menjawabnya. Dan sebuah suara dingin terdengar. Ning Jie terkejut. Ini adalah pertama kalinya sistem menjawab pertanyaan dengan cerdas. Tetapi sebenarnya dikatakan untuk menghindari sesuatu, apa sebenarnya yang perlu dihindari oleh sebuah sistem. Bab 471 Heavenly Dao Bangkit. Dalam kesan inherent Ning Jie, sistem adalah mesin tanpa emosi. Jadi bagaimana mereka bisa mungkinkah ia takut pada sesuatu? Sistem, apa maksudmu dengan ini? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena rasa ingin tahu yang besar. Namun, tidak ada respons dari sistem, dan sepertinya bahkan udara pun menjadi sunyi. Namun, semakin ini terjadi, semakin Ning Jie ingin tahu dan terus bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu takut? Takut sistem akan tetap diam. Ning Jie berbicara langsung dengan nada tegas. Aku adalah pembawa acara dan tuanmu. Aku adalah putra takdir dari benua Tianyan ini. Tidak peduli hal-hal misterius apapun itu, aku ditakdirkan untuk berhubungan dengannya, jadi tidak perlu bagimu menyembunyikan apapun dariku. Tenang. Setelah menunggu beberapa saat, Ning Jie mendapati bahwa sistem masih belum memberikan respons dan dia merasa sedikit kecewa. Namun pada saat ini suara sistem yang agak dingin terdengar di benak saya. Dao surgawi telah bangkit. What Feng Shui? Jawaban sistem jelas melebihi ekspektasi Ning Jie. Untuk sesaat dia tidak dapat memahami apa yang dimaksud sistem. Apa artinya jalan surga telah bangkit? Bukankah Dao surgawi selalu terjaga? Bukankah ada begitu banyak orang di dunia ini yang bersumpah demi Dao surgawi dan kemudian melanggar sumpah mereka dan dibunuh oleh Dao surgawi membuktikan fakta bahwa Dao surgawi itu terjaga? Sistem, apa maksudmu dengan ini? Apakah ini berarti bahwa Dao surgawi tertidur sebelumnya? Tidak. Jadi, Anda mengatakan bahwa Tia Dao telah bangkit. Setelah hening sejenak, sistem menjawab dengan 5 kata dingin. Jalan surgawi lain. Ning Jie. Ning Jie terpukul keras oleh binatang suci Sibu Siang yang berlari kencang. Dan benar-benar terpana. Dua berita yang terungkap setelah sistem kembali hari ini benar-benar mengejutkan. Dia terus mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sistem, tetapi kali ini sistem tidak merespons dan menjadi benar-benar sunyi. Ning Jie dapat merasakan bahwa sistem itu ada tetapi sistem itu tidak mengatakannya. Apa yang ditimbangnya? Atau karena ia takut pada sesuatu? Apakah itu cara surgawi lain yang ia sebutkan? Ning Jie memikirkannya lama sekali dan merasa bahwa inilah yang paling mungkin terjadi. Ning Jie dapat menganalisis beberapa hal dari 2 informasi singkat yang saat ini diungkapkan oleh sistem. Pertama-tama, dunia ini memiliki hukumnya sendiri. Namun, yang luar biasa adalah bahwa sebenarnya ada 2 langit dalam satu dunia. Dan salah satu Dao surgawi ini telah tertidur lelap karena alasan yang tidak diketahui. Tetapi tiba-tiba terbangun baru-baru ini. Bukan hanya itu. Menilai dari fakta bahwa sistem menghindari Dao surgawi yang terbangun lainnya dan tidak mau membicarakannya, Dao surgawi yang terbangun kemungkinan besar adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ning Jie mengklaim bahwa dia juga seorang pembaca film seperti lelaki tua yang merupakan pembaca Everbright, seorang kutu buku tua yang telah membaca banyak buku dan telah membaca banyak novel di kehidupan sebelumnya. Tetapi saya belum pernah melihat dalam novel manapun bahwa ada 2 langit dalam satu dunia. Apakah Tia Dao memiliki kepribadian ganda? Tentu saja ini hanya tebakan Ning Jie. Adapun situasi sebenarnya, Ning Jie tidak tahu. Lagi pula dia hanyalah seorang kultivator di alam transformasi spiritual sekarang. Jika dia ingin benar-benar dapat melihat ke jalan surga, dia harus menunggu sampai kultivasinya mencapai alam Mahayana. Terlalu banyak pikiran di benak Ning Jie sekaligus membuatnya merasa seperti UFO akan terbakar. Dia hanya menggosok kepalanya yang linglung dan berhenti memikirkannya. Hal yang paling mendesak adalah menemukan Qiu Yuebai secepat mungkin. Jauh di dalam laut barat daya, sebuah pulau besar mengapung di laut. Pulau itu berwarna hitam di seluruh bagian dan ditutupi dengan bebatuan hitam. Di antara bebatuan itu terdapat banyak rumput kering dan ini adalah base camp saat ini dari klan penyihir Pulau Tengkorak. Tim tentara klan Wu bersenjata lengkap berpatroli dengan ketat. Di ujung jalan yang dilapisi batu hitam ada gua gelap besar. Jauh di dalam gua terdapat ruang besar yang sepertinya telah melubangi seluruh gunung. Ada kolam darah dengan diameter 100 meter di tanah. Darah merah terang terus bergulung di kolam darah. Dan udara dipenuhi dengan bau amis.
Di tengah kolam darah, batu-batu hitam besar dibangun menjadi altar kuno. Sekarang di tengah altar, Wu Jin berpakaian jubah hitam memegang tongkat dan memberi perintah kepada bawahannya. Bawahan Jin Dao Luosa, seorang pria kekar dengan otot di lengannya seperti akar pohon tua, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Wu Jin. Tuanku, berita telah datang dari suku Ronin Snow dan Sura bahwa pasukan mereka telah berkumpul dan siap untuk melancarkan serangan umum terhadap dinasti Xia Agung kapan saja. Wu Jin mengangguk. Wajahnya yang keriput di bawah jubah hitamnya tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan. Bagus sekali, biarkan mereka bersiap, rencana untuk dunia yang kacau masih membutuhkan langkah terakhir. Raksasa Golden Blade tidak mengerti dan bertanya dengan ragu. Apa yang sedang Anda tunggu, tuanku? Berikan saja perintahnya dan rencana kekacauan akan diluncurkan. Berikan perintahnya sekarang. Keinginan akan kekerasan dan perang membuat Golden Blade raksasa menjadi sedikit impulsif untuk sementara waktu. Tepat ketika dia selesai berbicara, Wu Jin tiba-tiba mengangkat mata hitamnya tanpa putih sedikit pun dan menatap Golden Blade raksasa. Dalam sekejap, kedua aura sihir itu berubah menjadi tali hitam pekat yang mencekik erat tubuh kokoh Golden Blade raksasa. Saat ini, raksasa pedang emas menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Wu Jin adalah pria yang kejam dan bahkan jika seseorang ingin merenggut nyawanya sekarang dengan kekuatan raksasa pedang emas. Dia tidak punya ruang untuk perlawanan dan dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan panik. Saya salah, tuanku. Ampuni hidup saya. Untungnya, sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan orang, dan Wu Jin hanya memberinya sedikit pelajaran. Setelah dimaafkan, raksasa pedang emas menjadi benar-benar lemas dan berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tapi, pada saat ini, tiba-tiba guntur yang dahsyat menyambar dari langit yang cerah. Dalam sekejap awan gelap menutupi seluruh langit membuatnya menjadi gelap gulita dan memberikan orang perasaan sesak. Wu Jin mendongak dan melihat dunia luar melalui bagian atas gua yang bundar. Dia biasanya sangat tenang tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan dia meraung. Keluar. Bagaimana mungkin para penjaga dan bawahan di sekitarnya berani untuk tidak patuh? Mereka semua lari dalam sekejap. Wu Jin adalah satu-satunya yang tersisa di altar kolam darah besar. Dia berdiri di tengah altar dan berlutut di tanah tanpa ragu sedikit pun. Dia berkata dengan nada yang sangat hormat dan rendah hati. Selamat datang tuanku. Bab 472 menyambut tuan kita. Selamat datang tuanku. Suara Wu Jin sangat hormat dan seluruh tubuhnya bersujud di tanah. Dengan hidungnya bahkan menempel di lantai. Suaranya tidak bisa tidak bergetar. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut dengan adegan ini. Ingin tahu siapa Wu Jin itu? Dia adalah pemimpin dari klan penyihir kuno, seorang pria yang sangat kuat yang seorang diri memprovokasi perang penghancur dunia kuno. Dia tak tertandingi dalam pikiran dan kekuatan. Dan statusnya sangat dihormati. Tapi sekarang dia benar-benar menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah. Dihadapkan dengan anomali mengerikan seperti itu di langit, semua penyihir kuat di seluruh pulau tidak bisa tidak melihat ke langit. Angin bergelombang, dan awan gelap bergulung, membawa napas aneh. Atmosfernya sangat menyedihkan. Membuat orang merasa sedikit sesak napas untuk sesaat. Apa yang sedang terjadi? Wajah raksasa pedang emas berubah drastis dan dia meregangkan tangannya ke belakang punggungnya. Siap untuk mengeluarkan dua pedang tajam kapan saja. Namun pada saat ini, riak hitam tiba-tiba muncul di langit. Riak itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, riak itu menyebar di langit di atas seluruh pulau dan secara bertahap menyebar ke sekitarnya. Kemanapun riak hitam itu lewat, waktu langsung terkurung. Semua orang dan segala sesuatu di dunia masih diam dan ekspresi setiap orang tetap pada detik terakhir ketika riak hitam muncul. Angin laut seolah membeku di udara, angin yang bertiup melalui dahan dan dedaunan tanaman yang awalnya menari juga membuat mereka dalam posisi tetap. Hanya dalam sekejap ini, dunia menjadi sunyi. Sunyi. Satu-satunya tempat yang belum dibatasi oleh waktu adalah altar gua tempat Wu Jin berada. Saat ini, awan gelap yang awalnya kacau di langit berangsur-angsur mengeras dan perlahan berubah menjadi bentuk wajah manusia. Wajah ini sangat buram dan hanya garis luarnya yang bisa dilihat secara kasar tetapi detail spesifiknya tidak bisa dilihat sama sekali. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan terpancar dari wajah pria ini seolah-olah dia meremehkan semua yang ada di dunia ini. Wu Jin mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap wajah di langit matanya penuh hormat dan fanatisme. Selamat datang kembali tuanku. Wu Jin berteriak lagi. Kemudian, wajah manusia itu mengeluarkan suara penuh keagungan. Kamu pintar, kamu masih ingat aku. Suara itu mengalir dari langit seperti guntur. Dan bahkan batasan waktu terguncang oleh suara itu. Setelah mendengar ini, Wu Jin dengan cepat menjawab. Tuanku adalah jalan surga. Penguasa penciptaan dan pencipta miliaran nyawa di benua Kyushu. Dia adalah yang maha kuasa, bahkan jika puluhan juta tahun berlalu. Saya, pelayan Wu Jin, tidak akan pernah melupakan tuanku. Bagus sekali. Terdengar seruan kekaguman dari awan, dan kemudian tatapan tajam melintas di seluruh benua Kyushu dalam sekejap, dan kemudian dia berkata dengan berpikir keras. Aku disegel oleh orang tua itu selama 10.000 tahun. Sekarang benua Kyushu menjadi jauh lebih menarik. Ada juga beberapa pria kecil yang menarik Ning Jie. Baiklah, apakah ini kartu truf orang tua itu untuk melawanku? Tuhanku maha melihat dan maha mengetahui. Dia memang maha kuasa.
Wu Jin membual dengan antusias, lalu bertanya dengan hati-hati. Situasi benua Kyushu saat ini persis seperti yang dilihat Tuhanku. Bagaimana aku bisa membantumu? Setelah hening sejenak, wajah di awan mengeluarkan suara yang bukan senyuman maupun tawa. Karena orang tua itu ingin bermain, aku akan bermain dengannya dan membiarkannya melihat siapa penguasa dunia yang sebenarnya. Bukankah kamu sedang mempersiapkan rencana untuk kekacauan? Kalau begitu, mulailah. Saya akan mematuhi Tuhanku. Saat ini. Senyum sinis muncul di wajah Wu Jin. Bab 473 Beberapa pemikiran. Saudara-saudara, seperti yang semua orang tahu, buku ini telah dimasukkan ke dalam ruangan gelap kecil selama hampir 10 kali. Dan dimasukkan lagi belum lama ini. Saya dikurung untuk waktu yang lama kali ini sekitar 2 atau 3 bulan. Saya telah merevisinya lebih dari 20 kali. Dan saya pikir tidak ada harapan untuk dibebaskan, tetapi tanpa diduga itu dirilis malam ini. Sejujurnya momen ketika saya melihat buku itu dirilis, aku merasa ingin menangis. Pembaca lama pasti tahu bahwa buku ini sebenarnya adalah buku pertama yang aku tulis dalam hidupku. Ketika aku menulis buku ini, aku masih remaja naif yang baru lulus kuliah. Buku ini ditulis ketika aku mengikuti pacarku dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyewa rumah di dekat rumahnya. Saat itu, saya hanya memiliki ijazah dari universitas tingkat 2 dan semangat untuk subjek tersebut ada yang lain. Saya sangat bingung selama waktu itu dan saya menulis buku ini. Awalnya saya hanya mencobanya, saya tidak berpikir saya akan menulis buku yang panjang ataupun saya memikirkan tentang apa yang akan dibawa buku ini kepada saya. Tetapi secara bertahap saya menemukan bahwa buku ini memberi saya banyak hal. Saya mulai menghidupi diri sendiri dengan royalti dari tulisan saya meskipun tidak banyak. Saya sudah merasa puas. Itu adalah pertama kalinya saya menulis, keterampilan saya terbatas dan tulisan saya tidak terlalu bagus. Banyak bagian yang terasa lucu sekarang, tetapi saya bahagia saat itu. Selama proses ini saya juga bertemu banyak teman pembaca yang menarik. Mereka semua mendukung saya dan memberi saya banyak hadiah. Mereka mendukung saya ketika saya bingung dan berbagi kebahagiaan dengan saya ketika saya bahagia. Saya ingat bahwa kami pernah memiliki markas rahasia dengan 2.000 orang dan setiap malam saya akan mengobrol dengan semua orang di sana. Sejak saat itu juga semua orang tahu tentang kebiasaan saya mencuci kaki. Waktu berlalu begitu cepat. Dari tahun 2022 hingga sekarang 2024 hampir berakhir dan orang-orang yang membaca buku ini telah banyak berubah. Orang-orang terus meninggalkan markas rahasia dan orang-orang baru terus berdatangan. Dan saya berangsur-angsur tumbuh dari anak laki-laki yang bodoh itu menjadi seorang pegawai negeri mendapatkan pekerjaan yang stabil. Menikahi pacar saya yang telah saya cintai selama beberapa tahun dan sekarang memiliki bayi sendiri. Sungguh banyak hal yang berubah secara diam-diam. Dan satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah buku ini. Setiap kali saya membuka sebuah bab, saya akan memikirkan periode di masa lalu dan merasa dipenuhi emosi. Buku ini benar-benar membawa banyak hal. Jadi saya harap buku ini akan selalu ada meskipun banyak bagian buku yang terpaksa diubah, namun tetap seperti yang dulu ingin saya tulis. Saya ingin memberikan akhir yang sempurna untuk buku ini bukan hanya harapan saya, tetapi juga janji saya kepada banyak pembaca dan penggemar yang datang dan pergi. Mungkin banyak orang yang tidak membaca buku ini sekarang. Dan mungkin buku ini tidak akan lagi menghasilkan uang sekarang atau di masa depan, tetapi saya akan tetap bersikeras untuk menyelesaikannya. Jika saya cukup beruntung untuk membiarkan Tuan Heksi melihat bab ini. Saya juga berharap orang dewasa akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan saya memenuhi impian paling sempurna di hati anak laki-laki muda itu. Saya akan sangat berterima kasih. Menulis ini larut malam. Adegan yang terlintas dalam benakku benar-benar membuatku merasa emosional. Tapi aku tahu bahwa buku itu telah dirilis dan ini adalah hari yang bahagia, jadi aku seharusnya tidak terlalu sedih, jadi aku harus tersenyum saja. Nantikan yang terbaik. Saya harap setiap pembaca di depan layar dapat sehat dan terbebas dari bencana dan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Selamat malam, Wang R 2024. 1019. Bab 474 Jangan bertindak terlalu jauh, tinggi di langit. Binatang suci Sibu Siang terbang menembus awan dengan kecepatan sangat tinggi dan bergegas menuju barat daya pegunungan Siwan. Ning Jie duduk bersila mencoba menenangkan diri tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa tenang sama sekali. Sudah lama sekali tidak ada kabar tentang guru Qiu Yuebai. Ning Jie benar-benar khawatir takut sesuatu mungkin terjadi pada Qiu Yuebai, lagi pula dia terlalu berhutang budi pada Qiu Yuebai. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia bisa bertemu Qiu Yuebai kali ini, dia harus memberitahu Qiu Yuebai pikiran sejatinya dari lubuk hatinya. Ketika Ning Jie diliputi emosi, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Indra spiritualnya mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah seseorang mengikuti mereka, tepat di atas tanah 10.000 meter di udara, dan indra spiritual orang itu telah mengunci mereka. Ning Jie menoleh untuk melihat Tao Ti yang linglung dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Setelah mendengar ini, Tao Ti menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki dengan cermat. Dan tiba-tiba pupil matanya mengecil. Seseorang. Ning Ke mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun untuk saat itu. Hanya ada senyum tipis di wajahnya. Sepertinya pria itu tidak ingin Ning Jie menemukannya, jadi dia pasti menggunakan beberapa cara untuk bersembunyi dari deteksi indera ilahi, yang membuat Tao Ti di alam Dongming sulit mendeteksi keberadaannya. Tapi yang tidak dia tahu adalah bahwa setelah Ning Ke menelan buah 10.000 jiwa yang diberikan oleh sistem, seluruh kesadaran spiritualnya menjadi sangat kuat, sebanding dengan keadaan wawasan. Alasan mengapa orang itu tidak ingin Ning Ke tahu mungkin karena dia takut pada Tao Ti. Seorang kultivator yang kuat di Dongming, kalau tidak dia akan mengambil tindakan langsung. Setelah mengetahuinya, Ning Ke tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang.
Ayo pergi, kita sudah mengikutinya selama ini, ayo pergi temui dia dulu dan lihat siapa dia. Setelah mendengar ini, si Bu Xiang segera mengerti maksudnya dan berbalik dengan tiba-tiba di udara kemudian menukik ke arah tanah. Saat ini, penatua dari Sekte Didao, guru Sekte Kuangdao, yang melacak Ningke dan yang lainnya di langit, berlari liar di antara gunung dan hutan. Dahinya dipenuhi keringat dan pakaiannya benar-benar basah kuyup dengan keringat. Tidak mungkin kecepatan terbang binatang suci si Bu Xiang terlalu cepat, dia tidak bisa mengejarnya tanpa berusaha sekuat tenaga. Namun pada saat ini ekspresi Master Kuangdao tiba-tiba berubah karena dia merasakan Ningke di langit menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sudah berakhir, kita telah ketahuan. Master Kuangdao menyadari masalah ini secara instan. Dia tiba-tiba terkejut dan tanpa berpikir dia berlari kembali ke arah dia datang. Kamu harus tahu bahwa dia hanya berada di puncak alam transformasi roh sekarang, sementara pihak Ning Jie memiliki binatang buas kuno Taoti di alam dongeng. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mereka pasti akan mati. Tetapi dia hanya ingin membalas dendam pada muridnya, bukan untuk mati. Melarikan diri, lolos saja. Tetapi karena Ning Jie sudah menemukannya, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Tuan Kuangdao tiba-tiba merasakan aura besar jatuh di depannya benar-benar menghalangi rute pelariannya. Dan kemudian Ningke muncul di belakangnya. Guru, dia berada di puncak alam transformasi spiritual. Taoti menatap guru Kuangdao tanpa ekspresi dan berbicara kepada Ning Jie. Ning Jie mengangguk dan dengan tenang berjalan menuju Master Kuangdao selangkah demi selangkah dan bertanya sambil tersenyum. Siapa kamu? Mad Blade Master terkunci oleh aura Taoti dan berkeringat deras, dia dengan cepat memaksakan senyum kaku dan menjelaskan. Kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman saya hanya lewat. Ning Jie tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu sekarang setelah aku menemukanmu? Karena kau tidak mau memberitahuku, aku akan membunuhmu saja dan mencari jiwamu. Setelah mendengar ini ekspresi Master Kuangdao tiba-tiba berubah dan dia meraung marah. Ning Jie, jangan pergi terlalu jauh. Bab 475 Napas Qiu Yuebai. Berlebihan. Ning Jie menunjukkan seringai di wajahnya. Sekarang semua perhatiannya terfokus untuk mencari tahu berita tentang gurunya, Qiu Yuebai. Adapun hal-hal lain, dia sama sekali tidak tertarik. Siapapun yang membuat masalah akan dibunuh. Karena dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Ning Jie tidak repot-repot membuang waktu untuk berbicara dengannya. Dinghai Shenzhen Island. Dalam sekejap mata tongkat panjang itu diayunkan keluar, dan bayangan tongkat emas berubah menjadi naga besar yang membanting ke arah Master Kuangdao dengan ganas. Guru dahsyat dari surga tertarik. Bayangan tongkat di langit tak terhentikan dan dalam sekejap mereka merobek ki pelindung guru Kuangdao menjadi berkeping-keping. Sangat kuat. Truman Kuangdao awalnya berada di puncak alam transformasi spiritual. Dua alam lebih tinggi dari tingkat ke-8 Ning Jie dari alam transformasi spiritual, dia pikir dia bisa benar-benar menghancurkan Ning Jie, tapi dia tidak menyangka Ning Jie menjadi begitu kuat. Wajah Master Kuangdao langsung berubah suram. Dia tahu bahwa Ning Jie di depannya bukanlah lawan biasa, dan di sampingnya ada binatang buas Taoti di alam dongeng yang menatapnya dengan penuh ketamakan. Tetapi dia tidak mau hanya duduk diam dan menunggu kematian. Jejak tekad melintas di matanya. Dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan auranya melonjak. Karena kita tidak bisa melarikan diri, mari kita bertarung. Master Kuangdao meraung dengan marah dan seluruh aura tubuhnya meledak seperti banjir bandang. Api merah gelap menyembur keluar dari tubuhnya, dalam sekejap tingkat kultivasinya benar-benar naik langsung dari puncak alam transformasi roh ke tingkat yang mendekati alam pencerahan gua. Taoti sedikit mengernyit ketika melihat ini. Ini sebenarnya teknik pembakaran darah orang tua ini berusaha sekuat tenaga. Ning Jie tidak tergerak dan masih ada senyum dingin di matanya. Dia melihat serangan putus asa Master Kuangdao dan hatinya tetap tenang. Putus asa? Kalau begitu, kau bisa melakukan sesukamu. Ning Jie memegang besi Shenzhen Dinghai dengan erat di tangannya, dan tongkat itu sedikit bersinar dengan cahaya merah gelap seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Rahasia ciptaan agung. Dharma langit dan bumi. Bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang Ning Jie dan saat dia mengangkat tongkat panjang, bayangan di belakangnya perlahan bangkit. Bulan terang 3 titik. Di bawah kekuatan magis yang diajarkan oleh Qiu Yuebai, kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap, bayangan tongkat berubah menjadi naga besar. Yang tiba-tiba meledak dari ujung tongkat menyapu energi spiritual antara langit dan bumi dan bergegas langsung menuju Master Kuangdao. Bayangan tongkat itu meraung seperti naga yang marah seketika merobek dampak energi dari serangan putus asa Mad Blade Master. Naga mengerikan itu terus tumbuh di mata Mad Blade Master dan akhirnya menembus tubuhnya tanpa ampun. Bagaimana mungkin? Master Kuangdao membuka matanya lebar menunduk melihat luka besar di dadanya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia jatuh berlutut. Matanya berangsur-angsur menjadi kabur dan pada akhirnya hanya keputusasaan dan keengganan yang tak berujung yang tersisa. Dia tidak pernah membayangkan sampai kematiannya bahwa serangan Ningke memiliki kekuatan yang begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan jiwanya. Ning Jie menyingkirkan tongkat panjangnya dan menatap dingin ke arah guru Kuangdao yang terbaring di tanah tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak berguna.
Setelah mengatakan ini, dia menyimpan tongkat panjangnya tanpa melihat guru Kuang Dao. Tuan, apakah Anda membutuhkan pencarian jiwa? Tao Ti bertanya dengan dingin. Tidak perlu. Ketika kita bertarung tadi, aku merasakan aura Sekte Pedang Bumi padanya, seharusnya tetua dari Sekte Pedang Bumi Suci yang kubunuh sebelumnya yang datang untuk membalas dendam itu tidak layak disebut. Ning Jie menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergegas dan menuju ke barat daya pegunungan Siwan. Binatang suci sibuk siang terbang ke udara lagi dan berlari menuju pegunungan Siwan. Ning Jie menjadi semakin cemas. Entah kenapa dia punya firasat kuat bahwa tempat aneh yang ditemukan oleh suku iblis di lembah barat daya mungkin benar-benar terkait dengan tuannya. Pada saat yang sama, di lembah yang dalam di pegunungan Siwan, klan kodok dari ras iblis berkumpul di sekitar tempat aneh ini dengan ekspresi serius. Tetua klan kodok Changlan yang memimpin tim dengan hati-hati mengamati area yang memancarkan aura aneh dengan kerutan di wajahnya. Tempat ini benar-benar aneh, dipenuhi dengan kekuatan spasial yang kuat. Peduli metode apa yang kita gunakan, kita akan dikeluarkan. Changlan berbisik dengan sedikit keraguan dan kekaguman dalam suaranya. Ketua, kami telah mencoba segala cara yang mungkin. Tetapi apakah itu sihir atau kekuatan brutal? Terdapat ruang seperti hidup dan setiap monster yang mencoba masuk akan ditolak. Seekor monster kodok muda, dengan nada sedikit tak berdaya. Bahkan batu tak bernyawa pun tidak bisa dilempar begitu saja begitu dilempar. Mereka akan terpental beberapa kaki jauhnya oleh kekuatan itu. Changlan mengangguk sedikit tak berdaya dalam ekspresinya dan bergumam. Kekuatan tempat aneh ini jauh dari biasa jika bukan karena perintah dari Lord Kong Huai, pemimpin klan iblis, untuk sepenuhnya membantu Ning Jie. Kami klan kodok tidak akan gegabah mencobanya. Tuan Kong Huai memerintahkan kami untuk membantu Ning Jie menemukan tuannya. Misi ini sangat penting. Saya dengar Ning Jie tidak hanya kuat tetapi juga menyelamatkan ras iblis selama perselisihan sipil sebelumnya. Tuan Kong Huai sangat menghargainya. Jadi kita tidak bisa bersantai sama sekali dan harus menunggu sampai Tuan Ning Jie tiba. Tepat pada saat ini, pemimpin klan iblis katak, Changlan, yang sedang berbicara, tiba-tiba melihat ke langit. Dia merasakan napas yang kuat dan familiar mendekat dengan cepat dari kejauhan dan jantungnya terkejut. Apakah ini datang? Dalam beberapa tarikan napas, sosok Ning Jie dan Tao Ti muncul di hadapan mereka, dan binatang suci sibuk siang membawa mereka mendarat dengan mantap di... Orang-orang kuat dari klan iblis menundukkan kepala dan memberi hormat, dengan rasa kagum dan harapan di wajah mereka. Tuan Ning Jie, Nyonya Kong Huanyi telah memerintahkan kami untuk menunggu kedatangan Anda di sini. Changlan membungkuk dan memberi hormat dengan nada hormat dan berkata kepada Ning Jie dengan cemas. Kekuatan jauh di dalam lembah ini sangat aneh. Kami telah mencoba berbagai metode tetapi belum berhasil mendekatinya. Ning Jie melihat sekeliling, matanya tertuju pada lembah di depannya dan mata wawasannya terbuka seketika. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, ekspresi Ning Jie sedikit berubah. Tempat ini benar-benar aneh. Ning Jie merenung sejenak dan berkata, aku merasakan kekuatan ruang dan waktu di sini. Kekuatan ruang dan waktu. Tao Ti di samping berubah warna. Waktu dan ruang telah menjadi tabu di benua Tianyan sejak zaman kuno. Sein Yao Guang juga sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya pada Ning Jie. Tuan, saya rasa tidak disarankan untuk memasuki tempat ini dengan mudah sebelum menjelajahinya secara menyeluruh. Ini mungkin jebakan yang dipasang oleh Wu Jin. Ning Jie berpikir sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak masalah, sekarang semuanya sudah seperti ini. Aku tidak punya pilihan selain mencobanya. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan menuju kedalaman lembah sambil memegang tongkat hitam panjang erat-erat di tangannya dengan momentum yang besar. Saat dia mendekat, kekuatan ruang angkasa yang tak terlihat tiba-tiba mulai berfluktuasi seolah-olah merasakan sesuatu dan gaya tolak tiba-tiba meningkat. Ning Jie menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilauan seperti obor dan memobilisasi kesadaran spiritual yang kuat di tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan tak terlihat yang bergegas menuju penghalang, mencoba menemukan celah. Namun detik berikutnya ada tolakan kuat dari kekuatan ruang, tetapi Ning Jie tidak mundur selangkah pun. Iblis kuat menyaksikan setiap gerakan Ning Jie dengan saksama. Mereka penuh antisipasi tetapi juga sedikit gugup. Ning Jie dengan tenang menganalisis karakteristik kekuatan spasial dan tiba-tiba ekspresinya berubah karena terkejut. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada napas samar di lembah yang bergema bersamanya dari jauh. Perasaan ini sangat samar tetapi memancarkan suasana yang familiar. Benar. Itu aura sang guru. Semangat Ning Jie langsung terangkat. Bab 476 Putri. Master. Hati Ning Jie terkejut dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan aura itu beresonansi dengan auranya sendiri, seolah-olah ada hubungan yang tak terpisahkan di antara mereka. Tetapi tepat ketika dia ingin masuk, gaya tolak yang kuat dari ruang ini mencegahnya untuk masuk. Penuh Ning Jie mengepalkan tinjunya, merasa tidak rela. Dia melihat sekeliling untuk berusaha mencari jalan masuk. Saat ini dia sudah sedikit cemas. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukan jejak gurunya, Qiu Yuebai. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun meskipun dia sangat dekat. Dia benar-benar takut kesempatan itu akan hilang dalam sekejap. Pada saat ini seberkas cahaya melintas di matanya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ya, benda penyelamat jiwa itu.
Pikiran Ning Jie terlintas dengan benda yang telah digunakan esensi hati dan darah gurunya, Qiyu Yuebai, untuk memurnikannya ketika dia meninggalkan Sekte Miaoyin. Itu adalah kunci untuk menyelamatkan hidupnya saat menghadapi bahaya. Pasti benda ini mengandung kekuatan yang beresonansi dengan aura Qiyu Yuebai. Memikirkan hal ini, Ning Jie tiba-tiba bersemangat. Dia dengan cepat mengeluarkan liontin giok yang bergelombang dengan energi spiritual, perlahan mengangkatnya, dan mendekatkannya ke ruang aneh, mencoba mengarahkan kekuatannya untuk bergabung dengan napas di lembah. Tentu saja, saat keduanya bersentuhan, liontin giok tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan cahaya itu beresonansi dengan kekuatan spasial di sekitarnya. Panggilan. Pada saat ini kekuatan aneh melonjak keluar dari liontin giok dan langsung menyelimuti Ning Jie seolah menyatukannya dengan ruang di sekitarnya. Ning Jie hanya merasakan kilatan di depan matanya. Dan seluruh orang itu tersedot ke lembah oleh daya tarik yang kuat. Ning Jie agak terkejut dan matanya dengan cepat tertarik oleh pemandangan sekitarnya. Saat dia masuk, lingkungan sekitarnya tampak berubah tanpa henti. Ketika Ning Jie membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di ruang yang aneh. Dikelilingi oleh langit berbintang tak berujung. Bintang-bintang bersinar terang, seperti bintang-bintang yang bertaburan, memantulkan sosok Ning Jie. Sebenarnya apa ini? Apakah ini masih China? Ning Jie tersenyum pahit merasakan kejutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tempat ini tak terbatas dan berada di dalamnya seseorang tidak dapat. Dia mencoba menenangkan pikirannya dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Tiba-tiba dia samar-samar merasakan napas Qiyu Yuebai datang dari arah tertentu. Ya, itu aura Tuan. Hati Ning Jie tergerak, dan dia segera terbang menuju arah napas itu. Namun saat dia melakukan perjalanan melalui langit berbintang, dia tiba-tiba merasakan kekuatan waktu mengalir dengan tenang. Tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan berubah seketika. Dalam sekejap dia berubah menjadi bayi. Dengan tubuh mungil dan lingkaran cahaya kekanak-kanakan di kepalanya. Apa yang terjadi? Ning Jie terkejut, merasakan perubahan dalam tubuhnya begitu nyata. Seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya yang riang. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi kekuatan waktu membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Kemudian kilatan cahaya lain lewat. Dan bentuknya berubah lagi, kali ini dia berubah menjadi seorang pria tua dengan rambut putih. Inilah kekuatan waktu ini dapat mengubah saya secara langsung. Ning Jie diam-diam terkejut dan menyadari bahwa ruang ini tidak sederhana. Dia dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya, mencoba mengendalikan kekuatan ini dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Saat dia terus melakukan perjalanan melalui langit berbintang, siklus waktu seolah membawakan pengalaman yang berbeda baginya. Dalam ruang tanpa batas ini, dia terus mengejar napas Qiyu Yuebai yang memiliki keberanian masa muda, seolah-olah dia sedang mengalami baptisan waktu. Pada saat yang sama, ketika monster di luar lembah menemukan bahwa Ning Jie tersedot ke dalam ruang, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Ning Jie. Changlan merasa ngeri dan sangat khawatir, dan dengan cepat menoleh untuk melihat monster lainnya. Para iblis juga saling memandang. Ekspresi mereka menjadi lebih serius. Bagaimana bisa? Sein Yaoguang mengerutkan kening, hatinya penuh keraguan dan kecemasan. Dia memiliki aura Qiyu Yuebai padanya, mengapa dia tersedot oleh kekuatan ini? Yang lebih mengganggu adalah bahkan aku tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Suara Tao Ti rendah dan ekspresinya menjadi lebih serius. Seolah-olah dia menghilang dari dunia pada saat ini. Kita harus mencari cara untuk membawanya kembali. Ada cahaya yang kuat di mata Changlan dan hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Tidak peduli apa. Karena Raja Iblis telah memerintahkan kita untuk membantu Tuan Ning Jie, kita tidak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Pada saat ini semua monster bekerja sama dan mulai mencari cara untuk memasuki ruang aneh itu. Tetapi tidak peduli apakah mereka menggunakan mantra atau mencoba dengan kekerasan, mereka dihalangi oleh kekuatan tolak yang kuat. Jangan buang energimu, ini adalah formasi yang dibentuk oleh jalinan waktu dan ruang. Akan sulit untuk membukanya dengan kekuatan kita sendiri. Sein Yaoguang menganalisis dengan cermat dan berbicara perlahan. Tao Ti mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sein Yaoguang berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Guru berkata bahwa dia merasakan aura gurunya Qiyu Yuebai di sini yang membuktikan bahwa Elder Qiyu juga berada dalam formasi yang menjalin ruang dan waktu, bahkan seseorang sekuat Elder Qiyu tidak dapat melarikan diri dari formasi ini. Jadi saya tidak berpikir Master juga akan bisa keluar dengan mudah. Dalam kasus ini, kita butuh bantuan. Ketua Changlan akan mengirim beberapa suku iblis untuk berjaga di sini, lalu melapor ke pemimpin suku iblis, Kong Huai. Huang Yu tetap di sini bersama suku iblis untuk berjaga. Dan aku akan segera bergegas ke ibu kota Daxia Wangjing untuk mencari pemimpin aliansi Taoist Chu Miaohan. Untuk membahas tindakan penanggulangan, setiap orang memiliki pembagian tugas masing-masing dan pergi setelah menerima perintah. Pada saat yang sama, di kota kekaisaran kerajaan raksasa kuno, tangisan bayi terdengar. Selamat kepada ratu atas kelahiran putrinya. Selamat kepada kaisar kita, panjang umur kaisar. Seorang pelayan istana berlutut di tanah sambil menggendong bayi perempuan, wajahnya penuh sukacita. Saat ini, Ratu Ya yang lemah, yang dahinya dipenuhi keringat, tersenyum tipis. Dia berkata dengan nada agak cemas. Biarkan aku melihatnya. Ketika dia melihat bayi yang menangis, pikiran dia teringat akan sosok Ning Jie dan malam dengan cahaya lilin yang berkedip-kedip. Anak ini sangat mirip dengannya, terutama hidung dan matanya. Sangat mirip dengannya, jika dia masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia. Ya tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia memikirkan masa lalu antara dia dan Ning Jie.
Setelah sekian lama, dia perlahan memeluk putrinya di lengannya, menghela napas pelan dan berkata, "Mungkin dia tidak akan pernah tahu. Kuindo, apakah Anda ingin memberi nama putri?" Ia berhenti sejenak memikirkan nasibnya dan Ning Jie yang fana seperti embun. Dan berkata dengan lembut, "Panggil saja dia Ning Lulu." Bab 477 dari mana asalnya ini? Apakah masih di China? Ning Jie tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar karena menghilangnya dia secara tiba-tiba. Pada saat ini dia mengambang dengan tenang di langit berbintang yang tak berujung. Di sini tidak ada konsep waktu, semuanya tampak ilusi dalam kegelapan tanpa akhir. Hanya ada beberapa bintang terang yang berada di luar jangkauan dan tampak sangat menyilaukan. Kesadaran Ning Jie berangsur-angsur menjadi kabur dan dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia sepertinya terguncang lembut oleh fluktuasi cahaya bintang. Sinar matahari di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan. Dia perlahan membuka matanya dan melihat lautan bunga warna-warni di sekelilingnya. Lautan bunga itu sangat luas dan tak terbatas seperti lautan bunga-bunga berwarna-warni itu bergoyang tertiup angin. Seolah berbisik dalam musik yang sunyi. Setiap bunga memancarkan aroma harum yang membuat orang mabuk kepayang dan seolah melupakan semua kekhawatiran dan kesedihan. Di mana ini? Ning Jie sedikit bingung. Dia berdiri dan berjalan di antara bunga-bunga. Sinar matahari menembus kelopak bunga, memberikan cahaya hangat pada sosoknya. Angin bertiup menerpa wajahnya, dan kelopak bunga dengan lembut menyentuh tangannya seolah menyambut kedatangannya. Dia mendongak, matanya mengikuti bunga-bunga yang bermekaran. Hatinya dipenuhi kedamaian seolah-olah semua kekhawatirannya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, semua pemandangan indah ini tidak dapat menggerakkan Ning Jie. Dan dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Saat dia menikmati suasana damai ini, tiba-tiba sosok yang familiar muncul di ujung pandangannya. Dia mengenakan gaun putih dengan labu anggur yang indah tergantung di pinggangnya. Dia berdiri di lautan bunga seperti seorang peri, dengan tatapan tenang dan senyum lembut di wajahnya. Di bawah sinar matahari, rambut panjangnya mengalir seperti air terjun dan kelopak bunga berjatuhan dengan lembut di sekelilingnya seolah-olah memberikan pujian yang tak ada habisnya. Itu Qiu Weiwei. Tuan. Ning Jie terkejut dan berlari menuju sosok itu dengan tergesa-gesa. Namun, ketika dia maju selangkah, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendekat apapun yang terjadi. Lautan bunga tampak menjadi semakin luas di bawah kakinya, dan sosok Qiu Weiwei tampak terisolasi oleh lapisan kekuatan misterius. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kecemasan. Dan suaranya bergema di lautan bunga, "Guru, aku di sini." Qiu Weiwei masih tersenyum. Tetapi matanya seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Ning Jie merasakan perasaan kehilangan dan kecemasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Senyum itu begitu hangat namun seperti pintu tertutup, mengisolasinya dari luar. Ning Jie berjuang keras mencoba menembus penghalang tak terlihat, tetapi dia tidak bisa mendekat. "Guru, mengapa kamu tidak mengenaliku? Aku Ning Jie." Dia berteriak sekuat tenaga. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan, tetapi Qiu Weiwei dalam mimpi itu masih tidak menanggapi dia. "Tidak, di mana ini? Di mana sebenarnya ini?" Ning Jie tanpa sadar merasa ada sesuatu yang salah dan tidak bisa menahan diri untuk mengemarah. Segala sesuatu di sekitarnya membuatnya merasakan kesedihan tak terlihat yang membungkusnya erat-erat, hampir membuatnya mati lemas. Pada saat ini, kesadarannya melonjak seperti air pasang, lautan bunga di depannya berangsur-angsur menjadi kabur, diikuti oleh perasaan pusing yang kuat. Ning Jie merasakan tubuhnya tercabik-cabik dalam sekejap, seolah-olah ditelan oleh kekuatan tak kasat mata. Ada raungan di telinganya, dan akhirnya dia benar-benar kehilangan kesadaran. "Tuan!" Ning Jie berteriak cemas dan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak lagi berada di lautan bunga dalam mimpinya, tetapi berada di lautan luas. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi saat dia koma. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, Ning Ke melihat sekeliling. Saya melihat air biru langit di sekeliling dan sinar matahari menyinari laut yang bergelombang memancarkan cahaya yang cemerlang, yang menyegarkan. Udara dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya seolah-olah setiap napas membuatnya merasa diberi nutrisi oleh kekuatan membuat kerajaannya tampak sedikit membaik. "Di mana kau sialan, apakah ini masih China?" Ning Jie melihat sekeliling dengan mata bingung, hatinya penuh keraguan. Yang lebih aneh lagi adalah energi spiritual di sini sangat kaya, lebih kaya dari tempat lain yang pernah dia kunjungi. Sepertinya dia berada di formasi pengumpul roh besar yang membuat orang merasa tidak nyata. Ning Jie berpikir lama dan benar-benar lupa bahwa ada tanah yang sangat berharga di benua Tianyan. Dia perlahan berdiri mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk berjalan di atas ombak, berjalan selangkah demi selangkah di laut. Tampak sedikit seperti seorang abadi. Setelah berjalan di laut untuk waktu yang lama dan berpikir untuk waktu yang lama, Ning Ke sama sekali tidak yakin di mana dia berada. Dia merasa rumit, terkejut sekaligus gelisah. Mungkinkah dia telah melakukan perjalanan ke dunia lain? Di sekelilingnya adalah laut biru yang luas. Di laut ini dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Pikiran Ning Jie sedang kacau, tapi dia tidak bisa menemukan arahnya. Tepat ketika dia tenggelam dalam perasaan yang indah ini, beberapa perahu nelayan tiba-tiba muncul di kejauhan, sibuk menebar jala untuk menangkap ikan. Sebenarnya ada seseorang. Hati Ning Jie tergerak dan dia segera berlari dengan kecepatan sangat tinggi di atas ombak untuk menanyakan situasi di sini. "Kamu." Namun, begitu Ning Jie selesai berbicara, dia menemukan pemandangan aneh. Ketika para nelayan melihatnya, mereka panik, berteriak, dan mengemudikan perahu mereka dengan cepat. "Tunggu sebentar, aku hanya ingin bertanya arah."
Ning Jie tersenyum pahit dalam hatinya, memangnya dia terlihat begitu menakutkan. Para nelayan sepertinya tidak berniat untuk berhenti sehingga Ning Jie tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dan dengan mudah terbang ke salah satu perahu nelayan. Ketika para nelayan melihatnya tiba-tiba muncul lengkapnya, mereka semua berlutut dan memohon ampun dengan suara gemetar. Tuan, ampuni hidup saya. Ning Jie bahkan lebih terkejut. Dia menatap nelayan itu dengan ekspresi bingung dan bertanya. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud menyakitimu, kan? Anda adalah seorang penguasa suku Ronin. Salah satu nelayan tergagap, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kami belum panen apapun sejak pergi ke laut hari ini. Kami sangat menyesal. Mohon izinkan kami pergi, Pak Ronin. Ning Jie bingung sesaat dan penuh keraguan. Saya bukan dari suku Ronin, saya hanya ingin tahu tempat ini berada di mana. Bukan Ronin. Para nelayan memandang Ning Jie dari atas ke bawah, dan melihat bahwa dia tidak tampak seganas Ronin, mereka mempercayainya. Semua orang menghela napas lega dan setelah tenang beberapa orang berkata dengan gemetar. Tuan, ini adalah Laut Cina Timur dan kita semua adalah nelayan dari desa nelayan Sansui. Laut China Timur. Ning Jie benar-benar bingung. Dia jelas-jelas berada di 10.000 pegunungan di barat daya, 18.000 mil jauhnya dari Laut China Timur. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Tiba-tiba dia menyadari ada masalah dan bertanya ragu-ragu. Tahun berapa sekarang? 250 tahun dinasti Yang Agung. Apa? Ning Jie sangat terkejut hingga tanpa sadar berteriak. Dia telah membaca di sebuah buku bahwa dinasti Yang Agung adalah periode kaisar manusia kuno 100.000 tahun yang lalu. Apa artinya itu? Ini berarti dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan menemukan dirinya di benua Tianyan 100.000 tahun yang lalu. Bab 478 Serangan Ronin. Angin laut bertiup, permukaan laut berkilauan. Dan perahu-perahu nelayan bergoyang di laut. Ning Jie berdiri di haluan perahu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kami benar-benar datang ke zaman kuno 100.000 tahun lalu. Sungguh hal yang luar biasa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia telah melakukan perjalanan selama waktu yang sangat lama dan menemukan dirinya di sungai panjang sejarah. Jika itu masalahnya, bukankah itu membuktikan bahwa Master Qiu Yuebai juga datang ke sini 100.000 tahun yang lalu? Ning Jie memikirkannya dan merasa bahwa ini sangat mungkin. Setelah sekian lama, hati Ning Jie berangsur-angsur menjadi tenang. Dia memutuskan untuk mengikuti para nelayan kembali ke desa nelayan Sansui di Laut Cina Timur untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari sana. Para nelayan telah melihat Ning Jie berjalan di atas ombak di laut sebelumnya, jadi mereka secara alami mengerti bahwa Ning Jie adalah seorang kultivator dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Desa nelayan Sansui terletak di pesisir Laut Cina Timur. Desa ini tidak terlalu besar tetapi para nelayan hidup dan bekerja dengan damai dan tenteram serta menjalani hidup yang bahagia. Setelah kembali ke desa, Ning Jie dikelilingi oleh penduduk desa yang antusias setelah diperkenalkan oleh para nelayan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan kagum. Bagaimanapun, kultivator yang tiba-tiba ini tidak diragukan lagi adalah tamu terhormat desa Sansui. Saat makan di rumah nelayan, Ning Jie bertanya, apakah kamu tahu di mana ibu kota sekarang? Ning Jie menebak bahwa jika tuannya juga datang ke benua Tianyan 100.000 tahun yang lalu, dia pasti akan pergi ke ibu kota untuk bertemu dengan tokoh penting pada periode ini. Dan orang itu adalah kaisar manusia kuno. Nelayan itu mendengar ini dan menjawab tanpa ragu-ragu. Ibu kotanya adalah kota kaisar manusia ratusan ribu mil di sebelah barat Laut Cina Timur. Itu sangat jauh dari sini dan kita harus menyeberangi bukit-bukit timur jika kita ingin pergi ke sana, mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Kota Kaisar Manusia. Hati Ning Jie tergerak dan dia sedikit mengangguk. Sepertinya jika kita ingin menemukan guru kita harus pergi ke kota Kekaisaran Manusia. Meskipun dia bingung tentang dirinya sendiri di era aneh ini, secercah harapan menyala di hatinya ketika dia berpikir untuk bertemu Qiu Yuebai. Tidak peduli apa, Qiu Yuebai adalah orang yang paling dia cintai. Dan semuanya akan berharga jika dia bisa menemukannya. Malam itu para nelayan duduk bersama di pantai, api unggun memantulkan wajah semua orang. Dan Ning Jie merasakan kehangatan desa. Namun, ketika tiba waktunya untuk beristirahat, nelayan itu, Tuan jangan keluar malam. Ning Jie tampak bingung dan bertanya. Kenapa? Tuan, apakah Anda masih ingat Ronin yang kita bicarakan sebelumnya? Setelah gelap, Ronin akan muncul di sini. Mereka adalah bandit di Laut Cina Timur yang berspesialisasi dalam penculikan penduduk desa dan sangat kuat. Ronin. Ning Jie sedikit mengernyit, dia sepertinya pernah mendengar Cu Si menyebut nama ini sebelumnya. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Mendengar deskripsi nelayan itu mengingatkannya pada masa lalunya, ternyata Ronin telah ada 100.000 tahun yang lalu. Dan dapat dianggap sebagai ras kuno. Melihat Ning Jie sedikit bingung, nelayan itu menceritakan secara rinci perbuatan mengerikan para Ronin, mengatakan bahwa mereka seperti setan. Merajalela dan sembrono tanpa ampun merampok siapapun yang mereka lihat, bahkan anak-anak di desa. Tapi kenapa mereka ada di sini? Ning Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena desa ini terletak di tepi Laut Cina Timur dekat dengan laut yang subur, orang-orang sering pergi melaut untuk mencari ikan. Begitu para Ronin menemukan kita, mereka akan menjara dengan gila-gilaan dan bahkan membunuh orang untuk mencuri barang-barang. Nelayan tua itu tampak tertekan. Kami para nelayan tidak punya tempat untuk melarikan diri dan hanya bisa menanggung ini. Hati Ning Jie tenggelam, dia merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan desa ini. Tapi sekarang dia telah mencapai puncak alam transformasi roh, jadi dia tidak takut.
Keesokan paginya matahari bersinar menembus kabut ke laut. Ning Jie baru saja bangun ketika dia mendengar keributan di luar desa. Here they come, they are coming. Before he could ask, the fisherman rushed into the room. Looking panic. Siapa yang datang? Ronin akan datang. Wajah Ning Jie menjadi gelap ketika dia mendengar ini dan dia berkata dengan suara dingin. Bahwa tidak lama setelah itu, beberapa kapal hitam besar menerobos ombak dan Ronin benar-benar menyerang. Kekuatan Ronin sangat jelas, kapal mereka seperti awan gelap yang menekan sebuah kota. Menaiki angin dan ombak ke manapun mereka lewat, wajah penduduk desa dipenuhi rasa takut. Ning Jie memandang Ronin yang sombong itu dan dipenuhi amarah. Penduduk desa berlutut di tanah dan memohon ampun. Wajah Ning Jie tampak tegas dan dia tidak mau berlutut. Dia berdiri di tempatnya berdiri, matanya tajam seperti obor. Menatap langsung ke arah Ronin yang telah melompat dari perahu besar dan perlahan berjalan ke arahnya. Kamu benar-benar bodoh. Orang yang bertanggung jawab mengarahkan penjarahan hari ini adalah seorang pemimpin kecil dari suku Ronin bernama Sanjing. Rambutnya dikepang dan otot-ototnya seperti akar pohon tua. Melihat Ning Jie tidak berlutut, dia meraung dengan marah, wajahnya penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Hari ini, desa nelayan kumuhmu benar-benar menghasilkan pria tangguh. Ning Jie tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Sanjing jelas tidak menganggap serius Ning Jie. Dia melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya untuk menaklukkannya. Namun, sebelum orang-orang itu bisa mendekat, energi spiritual Ning Jie melonjak seperti air pasang, langsung mengguncang mereka, dan langsung mengguncang anak buah Sanjing sehingga mereka berdarah dari semua 7 lubang dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Mata Sanjing menjadi serius. Dan kemudian dia menjadi marah. Dia sangat murka memegang trisula yang memancarkan cahaya dingin dan bergegas menuju Ning Jie. Geram, kupikir kau sedang mencari kematian. Ning Jie tersenyum dingin dengan tatapan menghina di matanya. Beraninya sekumpulan ayam dan anjing melakukan ini. Dia mengangkat tangannya, energi spiritual melonjak dan dia bersiap untuk bertarung. Pada saat ini Ning Jie menarik napas dalam dan tampak bahwa energi spiritual seluruh dunia berkumpul di sekelilingnya, matanya seteguh bintang-bintang. Sanjing seperti binatang buas yang ganas, tombaknya terbang di udara membawa embusan angin dan menghantam Ning Jie. Hati Ning Jie bergejolak dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Energi spiritual di bawah kakinya mengembun dan sosoknya menghilang seketika. Dan dia melintas di belakang Sanjing. Apa? Sanjing menoleh ke belakang dengan heran, telapak tangan Ning Jie sudah meledak. Energi spiritual itu seperti gelombang yang melonjak seketika mendorong Sanjing mundur berulang kali, wajahnya terdistorsi dan tidak bisa dipercaya. Saat ini, penduduk desa di sekitarnya terpana dengan pemandangan ini dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Anggota suku Ronin lainnya juga merasa sedikit takut dan mulai ragu-ragu, mendapati diri mereka sulit mempercayai pemandangan di depan mereka. Mundur dengan cepat. Sanjing meraung, matanya penuh ketakutan. Dalam pertarungan singkat ini, dia sudah terkejut dengan Ning Jie dan tahu bahwa ini pasti bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Ning Jie mendengus dingin dan besi ajaib Ding Hai Shenzhen tiba-tiba muncul di tangannya. Ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Momentum Ning Jie seperti pelangi ketika dia mengayunkan tongkatnya, itu seperti badai dahsyat. Menyebabkan gelombang besar. Kekuatan yang dibawa oleh sabuk besi Ding Hai Shenzhen terjalin dengan energi spiritual dan berubah menjadi badai tak terlihat yang bergulir menuju Sanjing yang menyeramkan. Kekuatan serangan ini membuat Sanjing panik. Tanpa ragu-ragu dia meludahkan seteguk darah ke trisula-trisula di tangannya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Yang jelas merupakan serangan kekuatan penuh. Namun di depan Ning Jie semuanya tampak pucat dan tidak berdaya. Pergi ke neraka. Sanjing meraung dan energi spiritualnya melonjak seperti air pasang, trisulanya seperti naga raksasa. Menerkam ke arah Ning Jie. Sebuah benturan besar terdengar dan gelombang menyebar seketika. Mengguncang langit dan bumi. Energi spiritual Ning Jie bertabrakan dengan serangan Sanjing menyebabkan gelombang besar. Penduduk desa di sekitar hanya bisa menyaksikan adegan ini. Tepat ketika kekuatan ini hendak mencabik-cabik keduanya, energi spiritual Ning Jie tiba-tiba meledak. Sejumlah besar energi langsung menelan serangan Sanjing dan langsung menuju ke arah Sanjing. Jejak keputusasaan terlihat di mata Sanjing. Dia jelas tidak menyangka Ning Jie begitu kuat hingga dapat mematahkan serangannya dalam sekejap. Energi spiritual menyapu seperti badai dahsyat, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Transformasi ke alam ilahi. Bab 479. Penglihatan aneh dari langit. Ning Jie memegang besi ajaib Ding Hai Shenzhen di tangannya, raut wajahnya setegas danau yang membeku, matanya setajam bilah pisau menatap Sanjing yang terbaring di tanah. Wajah Sanjing yang tadinya arogan kini berubah karena ketakutan. Butiran keringat seukuran kacang polong mengalir di dahinya seperti hujan campur dengan debu dan meninggalkan jejak memalukan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa di desa nelayan terpencil di Laut Cina Timur ini akan ada orang yang kuat di alam transformasi dewa. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata Sanjing penuh dengan ketakutan akan kematian. Kesombongan yang pernah dia miliki telah menghilang tanpa jejak. Seperti asap yang tertiup angin kencang. Ampun, selamatkan hidupku. Suara Sanjing bergetar.
Dia membungkuk dengan putus asa dan suara dahinya membentur tanah sangat tiba-tiba di tepi laut yang sunyi. Ning Jie hanya tersenyum dingin, tidak ada kehangatan dalam senyum itu. Seolah-olah itu berasal dari angin dingin 9 nether neraka. Tentu saja dia sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap penjahat-jahat yang membawa bencana bagi orang-orang dan menyebabkan penderitaan bagi penduduk desa Sansui. Ning Jie sama sekali tidak ragu-ragu. Dia dengan lembut mengayunkan Ding Hai Shenzhen di tangannya, gerakan yang tampaknya kasual itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aliran kekuatan spiritual menyembur keluar seperti sambaran petir yang menembus kegelapan dan langsung mengenai Sanjing. Saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Sanjing mengeluarkan jeritan tajam, suara itu sepertinya menembus jiwanya dan membuat udara di sekitarnya bergetar. Kemudian kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat menghilang seperti banjir. Tubuhnya yang semula kuat langsung layu dan dia ambruk ke tanah seperti reptil yang tulang punggungnya dicabut. Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup meninggalkan hanya keputusasaan yang tak berujung. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Apakah dia hidup atau mati, itu terserah kamu. Ning Jie berbicara kepada penduduk desa Sansui, suaranya tenang namun dengan keagungan yang tak perlu dipertanyakan. Penduduk desa memandang Sanjing, yang dulunya sombong seperti iblis, jejak ketidakpercayaan terpancar di mata mereka pada awalnya, dan kemudian kobaran api balas dendam yang lama terpendam membara dengan hebat di mata mereka. Selama bertahun-tahun, Sanjing memimpin para ronin untuk menjara desa berkali-kali seperti kawanan belalang, dan setiap kedatangan disertai dengan tangisan dan keputusasaan. Mereka mencuri ikan hasil tangkapan dan barang berharga milik penduduk desa dan bahkan membunuh penduduk desa yang melawan dengan brutal. Mereka juga mempermalukan wanita dan anak-anak yang dengan menyakitkan itu membekas di hati setiap penduduk desa seperti mimpi buruk. Benih-benih kebencian berakar dan tumbuh selama bertahun-tahun dan kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pada saat ini, kemarahan yang telah dipendam oleh penduduk desa selama bertahun-tahun meledak seperti gunung berapi. Mereka bergegas maju, pukulan dan tendangan menghujani Sanjing. Pukuli dia sampai mati. Sanjing awalnya masih bisa berteriak sengsara, tetapi saat serangan menjadi semakin intens, suaranya berangsur-angsur melemah. Dan akhirnya tidak ada suara sama sekali, hanya tubuh berdarahnya yang bergoyang di kerumunan saat penduduk desa menyerang. Pada akhirnya Sanjing mengembuskan napas terakhirnya di tengah amarah penduduk desa. Penjahat yang pernah membawa bencana tanpa akhir ke desa Sansui mendapatkan akhir yang pantas dia dapatkan. Ning Jie melihat pemandangan ini tanpa riak sedikit pun di hatinya. Menurutnya, ini adalah hasil yang pantas untuk Ronin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, matanya tegas dan dalam. Kota Kaisar Manusia adalah tujuannya, dan dia harus sampai di sana secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Ning Jie menunggangi angin dan bersiap untuk menyeberangi perbukitan timur dan menuju ke barat. Pada saat yang sama, berita tentang hilangnya Ning Jie juga menyebar. Kota Baidi. Kong Huanyi sedang bersandar di kursi kekaisaran sambil tidur siang ketika kepala klan kodok emas tiba-tiba datang. Setelah mendengar dia mengatakan bahwa Ning Jie kehilangan kontak setelah memasuki formasi lembah. Wajah Kong Huanyi langsung pucat, wajahnya yang semula cantik kini layu seperti bunga yang kehilangan warna darahnya. Jantungnya terasa seperti digenggam erat oleh tangan tak kasat mata dan itu sangat menyakitkan hingga dia tidak bisa bernapas. Kong Huanyi sangat cemas, dengan sedikit kepanikan di matanya dia segera meletakkan semua barang di tangannya dan bahkan kata-kata yang dia ucapkan kepada anggota sukunya sedikit tidak jelas. Setelah itu dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju barat daya tempat Ning Jie menghilang. Dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Di kota Wangjing, ibu kota dinasti Xia Agung, guru kekaisaran Chu Miaohan sedang membahas urusan negara dengan Maharani Xia Wanxing. Istana itu megah dan keemasan permata yang bertatahkan di dinding berkilauan terang di bawah cahaya lilin. Karpet berharga menutupi seluruh lantai, lembut dan indah. Kedua pria itu duduk di atas takhta dan kursi yang indah dengan berbagai peringatan dan peta yang diletakkan di atas meja di depan mereka. Tuan Cute, aktivitas klan Wu di perbatasan semakin sering terjadi baru-baru ini, mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Secercah kesedihan muncul di wajah Xia Wanxing. Chu Miaohan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Memang dan beberapa ras kuno yang belum pernah muncul di dunia juga mulai menunjukkan gerakan yang tidak biasa. Kurasa ini ada hubungannya dengan klan penyihir. Alas dunia menjadi semakin kacau dan aku tidak tahu kapan Ning Lang bisa kembali. Ketika berbicara tentang nama Ning Jie, kedua wanita itu tenggelam dalam pikiran yang mendalam mengingat wajah yang familiar itu. Tiba-tiba seorang penjaga datang dengan tergesa. Langkah kakinya terburu-buru dan suara benturan baju zirah memecah keheningan di istana. Penjaga itu berlutut dengan satu lutut, menyajikan selembar informasi dengan kedua tangannya. Dan butiran keringat menutupi dahinya. Chu Miaohan dan Xia Wanxing saling memandang dan melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Chu Miaohan mengambil informasi itu dan membukanya dalam sekejap. Wajahnya menjadi sangat serius dan sedikit rasa takut melintas di matanya. Ketika Xia Wanxing melihat ekspresi Chu Miaohan, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Ning Jie hilang. Xia Wanxing berdiri tiba-tiba, alisnya berkerut, matanya penuh kekhawatiran. Suaranya sedikit bergetar. Ning Jie sekarang seperti kekuatan penstabil untuk seluruh benua Tianyan. Kehilangannya dapat memicu serangkaian perubahan dan bahkan dapat menempatkan seluruh benua kekaisaran ke dalam krisis. Chu Miaohan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tangannya tanpa sadar mengepal. Dengan sejuta pikiran di benaknya. Saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah warna. Langit yang semula berwarna biru permata dengan cepat tertutup tirai hitam.
Dan awan gelap bergulung dari segala arah seperti ombak yang bergelora. Ada kilat dan guntur di awan gelap. Kilat ungu melesat melalui awan seperti ular piton yang berliku-liku disertai dengan guntur yang memekakkan telinga. Seolah-olah akan merobek langit. Seluruh langit menjadi gelap seperti tinta dan suasana menyesakkan yang menindas menyelimuti dunia seperti suatu zat. Membebani hati setiap orang. Banyak orang keluar untuk menonton dan jalan-jalan serta gang-gang dipenuhi orang. Orang-orang mendongak ke langit. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku melihat dua karakter emas besar muncul di langit hancurkan dunia. Kedua karakter ini memancarkan aura surgawi yang kuat yang membuat jiwa seseorang bergetar. Setiap goresan tampaknya terbuat dari api kemas, terbakar dengan kekuatan misterius. Sepertinya peringatan dari Tuhan kepada dunia tahu sinyal bahwa roda keberuntungan mulai berputar. Semua orang ketakutan. Dan jalanan serta gang-gang dipenuhi dengan seruan dan diskusi orang-orang. Apa arti kata, pemusnahan apakah akan terjadi malapetaka? Seorang pria tua berkata dengan gemetar. Wajahnya yang keriput penuh ketakutan dan matanya yang berkabut mengungkapkan kepanikan tentang hal yang tidak diketahui. Sudah banyak kekacauan di dunia dan sekarang ada fenomena aneh seperti ini, apakah ada hubungan antara keduanya? Bab 480 Cusi menyelamatkan hari. Kota Wangjing Istana Kekaisaran. Dua karakter emas besar hancurkan dunia di langit seperti gunung berat yang menekan hati semua orang. Tuan Agung Chung Yaohan dan Permaisuri Xia Wanxing berdiri di istana megah sambil melihat awan gelap petir dan guntur di luar istana. Wajah mereka menjadi lebih serius. Dengan fenomena aneh seperti itu aku khawatir dunia akan berada dalam kekacauan. Xia Wanxing berbicara dengan nada berat, tangannya mengepal erat. Seolah-olah dia menekan kecemasan batinnya. Wajahnya tampak sangat pucat di bawah cahaya lilin dan matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Chung Yaohan sedikit mengernyit. Matanya dalam dan khawatir, dan dia berkata perlahan. Yang mulia, ini memang pertanda serius. Klan Wu semakin aktif di perbatasan baru-baru ini, dan banyak ras kuno juga menunjukkan gerakan yang tidak biasa. Sekarang tanda yang tidak menyenangkan seperti itu telah muncul. Saya khawatir dunia benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat keduanya sedang berpikir keras, seorang penjaga bergegas masuk dengan tergesa-gesa, dahinya dipenuhi keringat, wajahnya tegang. Dan tampak sedikit malu. Dia terengah-engah dan berkata, lapor kepada Yang Mulia, kami baru saja menerima informasi dari suku iblis bahwa Tuan Ningjie menghilang setelah memasuki formasi yang berisi misteri hukum ruang dan waktu. Apa? Chung Yaohan dan Xia Wanxing sama-sama terkejut. Tubuh Xia Wanxing bergetar hebat, matanya langsung dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Bibirnya sedikit bergetar dan suaranya menjadi sedikit serak. Ninglang, bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, dia sangat cemas, pikirannya kacau, dan dia tanpa sadar tersandung keluar. Ingin segera menemukan Ningjie. Meskipun Chung Yaohan juga sangat terkejut dan khawatir, dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu betul bahwa dia harus tenang saat ini untuk menghadapi krisis yang ada dengan lebih baik. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Xia Wanxing dan berkata dengan nada serius dan mantap. Yang Mulia, mohon tenang terlebih dahulu. Hukum ruang dan waktu terlalu misterius. Mereka adalah rahasia tertinggi dari benua Tianyan dan kita tahu sangat sedikit tentang mereka. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, tidak hanya kita tidak akan dapat menemukan Ningjie, tetapi kita mungkin juga jatuh ke dalam bahaya. Tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan hati masyarakat dan mencegah kekacauan di dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chung Yaohan, Xia Wanxing merasakan sakit dan kecemasan, tetapi dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Chung Yaohan masuk akal. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Membiarkan dorongan hatinya dikalahkan oleh akal sehat, dan berkata dengan tatapan tegas. Tuan, saya akan segera memanggil semua menteri dan meminta mereka untuk bersiap mempertahankan perbatasan. Menimbun perbekalan, dan menenangkan rakyat agar kita dapat bersama-sama melawan kekacauan yang akan datang. Untuk dunia kultivasi, semuanya bergantung pada Anda. Chung Yaohan mengangguk berat tanpa bersantai sama sekali dan segera mengirim pesan ke semua sekte dan sekolah besar, meminta mereka untuk bersiap membela diri dari musuh. Sekarang klan penyihir telah bergabung dengan sekelompok ras kuno yang tersembunyi. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Situasi dapat memburuk kapan saja, jadi semua kekuatan yang dapat dimobilisasi harus dimobilisasi. 3 hari kemudian, di sebuah kota manusia di pesisir Laut Cina Timur, para prajurit yang menjaga kota tiba-tiba melihat gelombang mengamuk di laut. Kerumunan padat hewan laut bergegas masuk dengan momentum yang luar biasa. Seperti badai yang dahsyat. Ketika penjaga manusia melihat pemandangan ini, mereka langsung ketakutan. Setelah menyadari apa yang terjadi, dia segera membunyikan alarm. Musuh sedang menyerang. Orang yang menjaga kota itu adalah seorang jenderal di tahap awal alam transformasi spiritual. Dia segera bergegas ke atas tembok kota, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya dan berteriak. Wilayah manusia di depan monster dilarang lewat. Tapi kemudian, sebuah trisula terbang keluar dari ombak besar, menusuknya dan menggantungnya di tembok kota. Sebentar saja, langsung mati. Para penjaga manusia semua terkejut dan menyaksikan semua ini dengan tidak percaya. Segera setelah itu kami melihat monster laut mendekati kota yang dipimpin oleh seorang pria berotot yang mengenakan pakaian Ronin. Dia adalah pemimpin klan Ronin Takeda. Dia menunggangi monster laut besar sambil memegang trisula di tangannya dengan mata seperti elang.
menghadap kota manusia di kejauhan. Langit tertutup awan gelap dan laut bergejolak seolah meramalkan bencana yang akan datang. Takeda mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melambaikan tangannya. Trisula itu membelah laut bagaikan kilat, seketika menaikkan permukaan air laut Cina Timur. Gelombang besar itu hampir menenggelamkan kota manusia. Maju. Terobos garis pertahanan umat manusia. Takeda meraung dengan kekuatan besar di bawah komandonya, ombak besar bergetar seperti genderang perang. Yang memilukan. Di belakangnya tentara Ronin menyerbu masuk seperti air pasang dengan ekspresi garang di wajah mereka. Masing-masing siap untuk bergabung dalam pertempuran berdarah. Cepat, minggir. Orang-orang di kota itu ketakutan dan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Menghadapi gelombang yang meningkat, penjaga kota tampak tak berdaya dan saat ketinggian air naik semakin tinggi, keputusasaan menyebar di antara orang-orang. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa bencana ini tampak tak terhindarkan. Sudah beres, aku mati sekarang. Tepat ketika semua orang telah menutup mata dan menunggu untuk mati. Tiba-tiba sebuah penglihatan aneh terjadi. Pada saat genting ini, raungan naga yang keras tiba-tiba datang dari langit. Suara itu seperti lonceng besar yang mengguncang langit dan bumi, seolah-olah itu adalah panggilan dari zaman kuno. Semua orang mendongak ke langit. Dan melihat cahaya terang muncul di langit yang jauh. Dalam cahaya itu, sosok besar bisa terlihat samar-samar bolak-balik melalui awan. Saat raungan naga, cahaya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba awan terkoyak oleh kekuatan dahsyat dan 9 naga raksasa keluar dari air. Tubuh mereka menutupi langit dan matahari, dan setiap sisik naga bersinar dengan cahaya terang seolah-olah terbuat dari permata paling murni. Naga emas di kepala tampak lebih agung lagi. Kumisnya berkibar tertiup angin, dan matanya seperti dua matahari yang menyala-nyala, memancarkan cahaya yang agung. Naga emas itu membuka mulutnya yang besar dan meraung lagi. Suara itu seolah mampu menghancurkan ruang. Di belakang naga emas itu ada naga hijau raksasa dan di belakangnya ada 8 naga raksasa dengan warna berbeda yang tersusun dalam bentuk kipas. Mereka memancarkan cahaya dengan warna berbeda. Merah seperti api, biru seperti lautan, hijau seperti jade. Cahaya ini terjalin menjadi tirai cahaya yang sangat indah. Mewarnai seluruh langit dengan warna-warni yang indah. Kemunculan klan naga langsung menenangkan ombak di laut. Mereka terbang menuju Ronin dengan kekuatan yang luar biasa dan kepakan sayap naga mereka yang besar menimbulkan hembusan angin. Menyebabkan laut bergelora. Ketika Ronin melihat naga itu muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan klan naga. Dan Takeda tidak bisa menahan diri untuk mempererat trisula di tangannya dengan sedikit rasa takut di matanya. Naga emas itu bergegas menuju Ronin terlebih dahulu, tubuhnya yang besar melintas di seberang laut. Meninggalkan jejak air yang panjang. 8 naga raksasa lainnya mengikuti dari belakang. Beberapa dari mereka memuntahkan nafas naga yang kuat atau menyerang Ronin dengan cakar naga. Sejenak. Permukaan laut dipenuhi dengan lampu yang berkedip-kedip dan raungan mantra yang bertabrakan. Tidak ada habisnya pertempuran sengit terjadi di atas laut Cina Timur. Seekor naga hijau besar berputar-putar di bawahnya, membentangkan sayapnya dan terbang. Kemudian berubah menjadi seorang putri kecil mengenakan gaun hijau dan dengan tubuh yang sangat hot. Dia secara alami adalah Cusi. Jangan panik, manusia. Naga akan bertarung bersamamu. Cusi Jiao. Bab 481 membunuh di alam Dongming. Hari-hari ini, gerakan-gerakan aneh para Ronin telah diperhatikan oleh lebih dari sekadar manusia. Sebagai penguasa laut Cina Timur, klan naga secara alami memperhatikannya. Jadi ketika Cusi menerima berita bahwa klan Ronin dikirim, dia memimpin klan naga untuk bergegas memberikan dukungan. Cusi memandangi kota umat manusia dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Saudara, bahkan jika kamu tidak ada di sini, aku pasti akan melindungi dunia ini untukmu. Setelah mengambil keputusan, Cusi mengangkat lengan gioknya dan memerintahkan klan naga. Tentara naga, dengarkan baiklah, bunuh Ronin jahat. Suaranya yang jernih dan lantang bergema di medan perang yang bising. Suara ini menyulut harapan di hati para prajurit manusia yang panik dan mereka dengan cepat mengatur pertahanan di bawah komando jenderal mereka. Naga emas itu bergegas menuju Ronin terlebih dahulu, tubuhnya yang besar bolak-balik melewati tim Ronin. Setiap ayunan ekornya menyapu sekelompok tentara Ronin. Napas naga emas menyembur keluar dari mulutnya seperti semburan api yang berkobar. Kemanapun ia pergi, binatang laut Ronin meraung kesakitan dan dibakar menjadi arang. Naga lain juga menunjukkan kekuatan magis mereka. Napas berapi-api naga merah mengubah laut menjadi lautan api, menghalangi pasukan lanjutan Ronin. Naga biru membaca mantra air, mengarahkan gelombang besar yang mendekati kota kembali ke laut. Mengurangi tekanan pada kota, naga hijau menggunakan cakar tajamnya untuk mencabik-cabik formasi pertahanan Ronin, menyebabkan formasi itu jatuh ke dalam kekacauan. Pemimpin Ronin, Takeda, melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia tahu bahwa klan naga itu kuat dan sulit dikalahkan. Tetapi perang penghancur dunia sudah dimulai, bagaimana bisa dia sebagai pemimpin mundur? Bunuh mereka. Takeda meraung mengayunkan trisulam, bergumam sesuatu. Dan cahaya hitam terpancar dari trisula dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatannya meningkat seketika dan dengan tatapan mata yang bertekad, dia mendorong binatang laut itu ke arah naga emas. Trisula itu bertabrakan dengan cakar naga emas, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Percikan emas dan cahaya hitam saling terkait, membentuk pemandangan aneh di laut. Naga emas merasakan kekuatan dahsyat Takeda, tetapi tidak bergeming. Ia meraung dan meningkatkan kekuatan cakar naganya, mendorong Takeda dan binatang lautnya mundur. Setelah Takeda menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat trisula lagi dan bersiap untuk menyerang.
Chu Si berdiri di tengah udara dengan tatapan serius di matanya. Dia tahu betul bahwa pertempuran ini menyangkut keselamatan kota-kota manusia di Laut Cina Timur dan situasi dunia. Jika Ronin dibiarkan berhasil dan memasuki wilayah manusia dengan tidak bertanggung jawab, itu pasti akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengucapkan mantra cahaya hijau terpancar dari tubuhnya. Terkumpul di tangannya membentuk bola cahaya hijau dan melemparkannya ke tim Ronin. Ledakan bola cahaya melepaskan gelombang energi yang kuat dan para prajurit Ronin terlempar ke tanah. Dan banyak orang yang terluka parah. Chu Si terus menyerang dan dalam sekejap dia muncul di belakang Ronin dengan pedang hijau di tangannya. Berkilauan hijau. Dia menggunakan pedangnya seperti petir biru menjelajahi tim Ronin dan setiap ayunan merenggut nyawa beberapa prajurit Ronin. Di bawah serangan gabungan klan naga dan Chu Si klan Ronin secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Melihat adegan ini Takeda sangat cemas. Mengetahui bahwa jika mereka terus bertarung seperti ini kerugiannya akan terlalu besar, naga-naga ini terlalu kuat setelah mereka berubah dan bertarung di laut. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Takeda memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan dia mengeluarkan manik-manik hitam dari tangannya. Manik-manik ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya oleh Wu Jin, pemimpin klan Wu. Manik itu memancarkan aura yang kuat dan jahat. Takeda mengangkat manik-manik itu di atas kepalanya dan menggumamkan sesuatu. Manik-manik hitam itu mulai dengan panik menyerap kekuatan gelap di sekitarnya. Awan gelap menutupi laut dan langit langsung menjadi gelap seperti tinta. Saat manik-manik itu menyerap semakin banyak kekuatan, tiba-tiba ia melepaskan cahaya hitam yang kuat, yang seperti petir hitam, dan langsung melesat ke arah naga emas. Jinlong tidak menyangka bahwa Takeda akan memiliki senjata sihir yang begitu kuat. Dia terkena serangan sebelum bisa menghindar. Dia mengeluarkan raungan kesakitan dan tubuhnya jatuh dari udara ke laut, menciptakan cipratan air yang besar. Ketika naga lain dari klan naga melihat bahwa naga emas itu terluka, mereka meraung marah dan bergegas menuju Takeda tanpa menghiraukan apapun. Namun kekuatan yang dilepaskan oleh manik-manik hitam itu terlalu kuat sehingga menyebabkan penindasan besar bagi klan naga. Chu Si juga sangat cemas. Dia tahu situasinya kritis tetapi dia tidak dapat menemukan solusi untuk saat ini. Takeda sangat gembira ketika dia melihat klan naga tiba-tiba jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia tertawa terbahak-bahak. Kalian semua akan mati di sini. Aku akan membunuh kalian semua. Pada saat yang sama. Pada zaman kuno 100.000 tahun yang lalu. Ning Jie tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Dia bergegas menuju kota kaisar manusia dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah Master Qiu Yuebai. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang hebat datang dari belakangnya. Ada musuh. Ning Jie tidak punya waktu untuk berbalik dan tanpa sadar meledak dengan kecepatan luar biasa untuk menghindar. Detik berikutnya napas tajam menembus bayangannya. Apakah kamu seorang Ronin? Ning Jie berbalik dan melihat orang yang menyerangnya dan bertanya ragu-ragu. Alasan mengapa Ning Jie mengira dia adalah seorang Ronin adalah karena dia melihat trisula yang bersinar dengan cahaya dingin di tangannya. Kau membunuh pendekar Roninku dan kau masih ingin pergi? Kau akan mati di sini hari ini. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Jenderal Ronin, Miyamoto Nobutada. Setelah Miyamoto Nobutada selesai berbicara, seluruh auranya dilepaskan. Alam Dongming. Wajah Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menjadi gelap. Mengetahui bahwa hari ini pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Namun, dia sama sekali tidak takut. Matanya menjadi dingin dan besi Dinghai Shenzhen langsung muncul di tangannya. Melihat ini, Miyamoto melambaikan trisula di tangannya dan memimpin para hewan laut untuk bergegas menuju Ning Jie. Miyamoto melambaikan trisula di tangannya, memunculkan cahaya hitam yang menusuk ke arah Ning Jie seperti kilat hitam. Sosok Ning Jie melintas dan menghilang dalam sekejap. Dan serangan Miyamoto meleset. Bulan terang 3 titik. Ning Jie meraung diam-diam dan mengayunkan Dinghai Shenzhen di tangannya. Cahaya keemasan terpancar dari tongkat itu dan menyapu ke arah Miyamoto. Miyamoto tidak terburu-buru, dia mengarahkan monster laut untuk melompat ke atas menghindari serangan Ning Jie. Pada saat yang sama, dia mengayunkan trisula di tangannya lagi dan menusuk ke arah Ning Jie dari atas. Ning Jie merasakan serangan datang dari atas. Dia memegang tegak Dinghai Shenzhen di depannya. Bergumam sesuatu, dan perisai kekuatan spiritual langsung muncul di sekelilingnya. Trisula Miyamoto menembus perisai, memancarkan cahaya dan raungan yang kuat. Tetapi perisainya tidak pecah. Ning Jie mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Dia menusukkan Dinghai Shenzhen ke depan dengan keras, dan kekuatan spiritual keemasan melesat ke arah Miyamoto seperti panah tajam. Miyamoto menghindar ke samping dan panah tajam itu terbang melewati tubuhnya, tetapi masih merobek pakaiannya. Miyamoto terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ning Jie seorang kultivator di puncak alam spiritualisasi. Bisa bertarung dengannya seorang pria kuat di alam jelas sedemikian rupa. Dia mulai serius dan mengayunkan trisula di tangannya lebih cepat. Dan sinar cahaya hitam melesat ke arah Ning Jie. Ning Jie tidak rela dikalahkan. Dia menarikan Dinghai Shenzhen dengan sangat erat sehingga cahaya keemasan dan cahaya hitam bertabrakan di udara, memancarkan ledakan raungan dan cahaya yang kuat. Keduanya bertarung bolak-balik dan pertempuran memasuki tahap yang sangat panas. Miyamoto terus menggunakan mantra dan metode serangan yang kuat untuk mencoba menekan Ning Jie. Dia melompat dari binatang laut. Menginjak permukaan laut dengan kedua kaki, memegang trisula dengan kedua tangan dan menggumamkan sesuatu. Sebuah pusaran hitam besar terbentuk di bawah kakinya dan menyapu ke arah Ning Jie. Ning Jie melihat pusaran hitam datang, dia memasukkan Dinghai Shenzhen ke dalam air laut dan berteriak.
Tentu saja, air laut berhenti mengalir seketika. Dan pusaran hitam itu menghilang. Besi Dinghai Shenzhen bukan hanya nama, tetapi secara khusus digunakan untuk kekuatan magis terkait air. Miyamoto bahkan lebih terkejut ketika melihat ini. Dia melancarkan serangan lagi, tubuhnya menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan muncul di belakang Ning Jie detik berikutnya, dan trisula itu menusuk ke arah punggung Ning Jie. Ning Jie sudah bersiap seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Dia menghindar ke kiri dan menghindari serangan Miyamoto. Pada saat yang sama, besi Dinghai Shenzhen di tangannya menyapu ke arah pinggang Miyamoto. Miyamoto tidak dapat menghindar dan terkena pinggangnya oleh Dinghai Shenzhen. Ironat mengeluarkan raungan kesakitan. Dia terlempar ke laut yang jauh, menciptakan percikan air yang besar. Ning Jie tidak memberi Miyamoto kesempatan untuk bernapas. Dia dengan cepat terbang ke sisi Miyamoto dan mengayunkan besi Dinghai Shenzhen di tangannya lagi. Kekuatan spiritual yang dahsyat melesat ke arah Miyamoto. Miyamoto sudah terluka saat ini dan kecepatan menghindarnya menjadi Zametno lebih lambat. Dia melihat kekuatan spiritual datang dan mencoba menghindar lagi, tetapi sudah terlambat. Kekuatan spiritual itu menghantam dadanya secara langsung dan tubuhnya terlempar lagi. Setelah Ning Jie mendarat, dia membuka mata wawasannya. Matanya langsung berubah menjadi emas. Dan melalui cahaya keemasan dia melihat kelemahan Miyamoto. Dia menemukan bahwa ada titik lemah kekuatan spiritual di dada Miyamoto yang merupakan tempat dia terluka sebelumnya dan juga kelemahan fatalnya. Ning Jie tidak ragu sama sekali. Dia memegang besi Dinghai Shenzhen di tangannya dan menusukkannya ke titik lemah di dada Miyamoto. Besi Dinghai Shenzhen langsung menembus dada Miyamoto. Miyamoto membelalakkan matanya. Dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keengganan. Pria kuat di alam Dongming mati. Bab 482 Efek Kupu-Kupu. Setelah Ning Jie membunuh Miyamoto Nobutada, dia merasakan perasaan aneh yang muncul dari lubuk hatinya seolah-olah kekuatan misterius sedang bergerak lembut di kedalaman jiwanya. Itu adalah pengalaman luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya, seolah-olah hubungannya dengan seluruh dunia menjadi lebih dekat pada saat ini. Dan energi spiritual di sekitarnya tampak bersorak dan tidak sabar untuk bergegas ke arahnya. Aku akan menerobos. Ning Jie tiba-tiba merasa senang mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk menerobos. Dia tidak berani bermalas-malasan sama sekali dan segera duduk. Dia memejamkan mata dan dengan cepat memasuki keadaan visi batin membimbing kekuatan spiritual yang siap bergerak. Aliran energi spiritual yang awalnya stabil di platform spiritualnya mulai melonjak seperti sungai yang meluap. Setiap pancaran energi spiritual seperti nyala api yang menyala, bersinar dengan cahaya cemerlang, saling terkait dan menyatu satu sama lain, terus-menerus memperluas kapasitas energi spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual langit dan bumi di sekitar Ning Jie tampaknya telah menerima panggilan yang kuat dan itu berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan dari segala arah. Untuk sesaat, angin menderu-deru, ombak besar terangkat di lautan dan awan di langit diaduk oleh kekuatan ini dan bergulir tanpa henti. Sebuah pusaran besar kekuatan spiritual terbentuk di sekitar tubuh Ning Jie. Kekuatan spiritual di pusaran itu bersinar seperti bintang terang yang berputar. Hisapan yang kuat menyebabkan semua makhluk hidup di dekatnya melarikan diri ketakutan, tidak berani mendekat. Selesai. Ning Jie berseru dan berhasil menembus alam Dongming. Dia perlahan membuka matanya dan aura alam wawasan seperti pedang yang ditarik dari sarungnya. Tajam dan mendalam, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah mengumumkan transformasinya ke seluruh dunia. Matanya mengungkapkan cahaya yang bisa melihat menembus segalanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari matanya. Dunia saat ini di benua Tianyan berada di atas Laut Cina Timur. Saat ini, pertempuran itu sangat brutal. Mengandalkan kekuatan senjata sihir klan penyihir yang sangat dahsyat, Takeda menekan klan naga hingga hampir putus asa. Manik-manik hitam itu tergantung tinggi di udara. Seperti mata dewa kegelapan terus-menerus melepaskan kekuatan jahat. Cahaya hitam itu seperti tinta tebal menutupi seluruh permukaan laut dan membentuk area gelap yang besar. Di alam gelap ini naga dari klan naga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sisik naga pada tubuh naga emas yang dulunya megah telah rusak di banyak tempat dan darah emas keluar dari luka. Tampak sangat mempesona dengan latar belakang cahaya hitam. Naga lainnya juga terluka parah. Mereka berjuang untuk menahan kekuatan penekan, tetapi setiap perjuangan tampak begitu sulit. Serangan mereka melemah karena cahaya hitam, dan postur terbang mereka menjadi berat dan lambat. Cusi sangat cemas, butiran keringat seukuran kacang terus bergulir di dahinya. Matanya dipenuhi dengan kecemasan dan keengganan dan mantra di tangannya terus berubah mencoba menemukan cara untuk mematahkan sihir naga kuno. Dia membuat serangkaian perisai spiritual hijau dalam upaya untuk melindungi naga yang terluka. Tetapi perisai ini segera menjadi goyah karena erosi cahaya hitam. Para prajurit manusia di tembok kota menyaksikan dengan cemas. Tangan mereka menggenggam senjata mereka begitu erat sehingga urat-urat menonjol karena kekuatan yang berlebihan dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Anak-anak menangis dengan keras dalam pelukan orang tua mereka sementara orang-orang tua berdoa dalam hati dengan bibir bergetar. Namun, pada saat ini, wajah Takeda tiba-tiba berubah, dan ekspresinya yang awalnya arogan langsung digantikan oleh rasa takut. Perasaan tidak nyaman yang kuat merayapi hatinya seperti ular berbisa yang dingin, seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeram jiwanya dengan erat.
Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali dan matanya dipenuhi ketakutan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Takeda, yang semula penuh semangat tinggi sekarang berteriak di langit, suaranya penuh keputusasaan. Tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi transparan. Seperti sepotong kristal halus yang perlahan meleleh di bawah sinar matahari. Proses transparan dimulai dari ujung jarinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Matanya membelalak ngeri mencoba meraih sesuatu. Dan dia terus berteriak putus asa, suaranya bergema di udara, menyeramkan. Tapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Seperti orang tenggelam yang tidak bisa meraih jerami penyelamat. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan terkejut. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Takeda yang perkasa, pemimpin suku Ronin yang dulunya tak terkalahkan, yang mengancam akan membunuh semua orang, sekarang tampak seperti anak kecil yang rapuh begitu tak berdaya di bawah tipu daya takdir. Tubuhnya menjadi semakin transparan. Dan akhirnya setelah angin bertiup dia berubah menjadi abu dan melayang di udara seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Semua orang bingung. Perubahan mendadak ini membuat mereka benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Namun, alasan dari adegan yang tampaknya luar biasa ini sangat sederhana. Hanya karena Ning Jie membunuh Miyamoto Nobutada 100.000 tahun lalu yang merupakan leluhur Takeda. Ning Jie mengubah jalannya sejarah dan reaksi berantai sebab dan akibat ini terwujud di dunia nyata. Ini seperti melempar batu ke danau yang tenang menyebabkan gelombang besar yang melintasi ruang dan waktu. Nenek moyang Takeda sudah meninggal, jadi tentu saja dia tidak bisa berada di dunia ini. Ini adalah efek kupu-kupu. Bahkan Ning Jie tidak akan percaya bahwa satu pembunuhannya 100.000 tahun yang lalu benar-benar menyelamatkan kota manusia dan klan naga. Segera setelah Takeda meninggal, suku Ronin jatuh ke dalam kekacauan. Pemimpin mereka menghilang begitu tiba-tiba sehingga para prajurit kehilangan akal tentang apa yang harus dilakukan. Formasi yang tadinya rapi runtuh dalam sekejap, dan para prajurit Ronin yang menyerbu berdiri di sana dengan bingung seperti semut yang kehilangan arah. Para prajurit di belakang berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Para naga dan manusia segera memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Naga emas itu mengeluarkan raungan yang cukup keras untuk mengguncang langit, suaranya seperti trompet kemenangan yang menginspirasi semua orang. Ia menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengguncang tubuh naganya sekali lagi, menunjukkan keagungannya yang tak tertandingi. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan napas naga emas yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Napas naga ini seperti matahari keemasan, bersinar dengan cahaya terang dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyapu ke arah tim Ronin. Naga lainnya juga merespons. Seolah-olah mereka disuntik dengan energi baru. Para prajurit manusia tidak mau kalah. Mereka membuka gerbang kota dan bergegas menuju Ronin seperti air pasang. Api balas dendam membara di mata mereka. Dan senjata di tangan mereka berkilauan dingin di bawah sinar matahari. Para jenderal memimpin para prajurit untuk menyerbu ke medan perang. Untuk sesat teriakan dan jeritan saling terkait bergema di seluruh laut Cina Timur. Para Ronin menderita banyak korban jiwa akibat serangan gabungan klan naga dan klan manusia, dan darah mereka mewarnai air laut menjadi merah tua. Perlawanan mereka menjadi semakin lemah. Dan akhirnya mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke laut dalam. Pertempuran berakhir dengan kemenangan para naga dan manusia, tetapi harga dari kemenangan ini adalah pengorbanan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan baptisan darah. Cusi merasa lega saat dia melihat Ronin yang kalah. Dia tahu bahwa kemenangan ini diperoleh dengan susah payah. Entah kenapa, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa seseorang sepertinya membantunya secara diam-diam, dan satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah Ning Jie. Dia melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara, apakah itu kamu? Bab 483 Masa-masa sulit. Saat Ronin menderita kekalahan telak, tidak ada yang memperhatikan bahwa seekor burung gagak hitam sedang berputar-putar di langit. Sayapnya yang hitam legam berkilauan dengan kilau yang menakutkan di bawah sinar matahari, dan mata hitamnya yang seperti biji kacang menatap dingin segala sesuatu di bawah. Seolah-olah sedang mengamati pertempuran tragis itu dan kemudian mengirimkannya ke jarak yang tidak diketahui. Dan di pulau tengkorak yang jauh, suasana suram menyelimuti daratan.